Gadis yang berdiri di kantin itu menunjuk ke piring babat tumis tetapi tidak mengambil babat. Permintaan aneh ini membuat bibi penyendok nasi tertegun. Babat sudah ditumis tapi tidak mau babat. Apa mau ganti panci saja nak? Bibi kira dia datang untuk membuat onar. Langsung memanggil orang berikutnya. Dia segera meminta maaf. Kemudian membawa makanan yang sudah dibeli dan berlari di sekolah. Karena dia harus mengantar makanan dalam waktu 15 menit. Hanya karena dia mendapatkan pekerjaan sebagai asisten arena es. Kebetulan sekali, penyewa itu adalah teman sebangku yang dia tindas saat kecil. 10 tahun berlalu, teman sebangku yang kecil itu menjadi dewa es sekolah. Ketika Liu Bing melihat surat lamaran Tang Sue, dia sudah memikirkan cara untuk menyiksanya sebagai balasan atas penindasan yang dia alami saat kecil. Tang Sue, hati, babat tua, bakso, makanan ini aku tidak makan, 3 asin 2 sayur. Setelah ambil nasi bawakan ke ruang ganti tim hoki es untukku. Ketika Tang Sue berhasil mengambil nasi dan muncul, dia malah bilang Tang Sue lupa pesan sup. Liu Bing melihat jam dan bilang padanya masih ada 10 menit, Tang Sue langsung lari untuk membeli. Begitu baru duduk untuk istirahat, Liu Bing menyuruh Tang Sue memindahkan semua peti. Tang Sue melihat peti-peti yang tak terhitung jumlahnya dengan kesal, tetapi memikirkan nanti bisa berseluncur di arena es, dia pun menahan diri. Dia mendaftar pekerjaan paruh waktu ini untuk melanjutkan berseluncur. Dengan susah payah akhirnya bisa ke arena es bersama Liu Bing, dan harus menunggu mereka selesai berlatih baru bisa berseluncur. Ketika dia menunggu sampai mengantuk, Liu Bing melihat ke arahnya, dan tersenyum jahat. Tang Sue tertidur sampai arena es tutup. Baru setelah semuanya selesai Liu Bing membangunkannya. Dia menunjukkan kekesalan, sama sekali tidak memperhatikan wajahnya sudah dicoret-coret. Pemandangan mengerikan ini membuat teman sekelas ketakutan. Tang Sue yang menjadi asisten sehari itu kini perutnya keroncongan kelaparan, tidak makan sepanjang hari, dia hanya bisa memasak mie di atas kloset asrama. Setelah menanggung pekerjaan asisten sehari, keesokan harinya Tang Sue mendatangi Liu Bing untuk minta berhenti. Dan dia sepertinya sudah tahu duluan Tang Sue akan melakukan hal itu, bayar denda pembatalan kontrak. Denda pembatalan kontrak apa? Kamu tidak baca kontraknya, kalau kamu tiba-tiba sepihak minta batalkan kontrak maka harus bayar $100 denda pembatalan kontrak. Gadis itu menemukan pekerjaan asisten di sekolah, ternyata penyewanya adalah teman sebangku saat SD. Seharusnya teman masa kecil bertemu dengan sukacita, tapi dia sengaja menyiksanya, karena saat SD dia sudah ditindas olehnya selama 6 tahun. Untuk melepaskan diri dari tangan Liu Bing, Tang Sue memutuskan mencuri kontrak lalu merobeknya. Dia meminta adik kelas dan sahabatnya untuk berjaga di luar, tetapi keduanya bosan dan tertarik oleh sorakan pertandingan hoki es di luar. Mereka pun diam-diam pergi menonton, lupa bahwa Tang Sue masih di dalam. Setelah dia menemukan kontrak, saat itu ada orang masuk. Tang Sue hanya bisa bersembunyi ke sana kemari. Ketika dia akhirnya berhasil keluar, dia bertemu dengan anggota tim hoki es yang kembali. Tang Sue panik dan langsung bersembunyi di ruangan belakang. Kebetulan sekali, ini adalah ruang istirahat tim hoki es. Tak lama kemudian sekelompok pemain hoki es masuk untuk berganti pakaian. Tang Sue mengintip dari celah lemari pakaian, mengagumi segerombolan siswa laki-laki muda. Setelah itu diserang lagi oleh bau keringat, hingga ketika dia mengintip lagi melalui celah, dia menemukan Liu Bing sedang berjalan ke sini. Dia berdoa dalam hati agar dia tidak ketahuan, tetapi sepertinya Tuhan tidak mendengar. Menunggu hingga para anggota pergi, Liu Bing membuka pintu lemari, dan langsung melihat kontrak yang dicuri Tang Sue. Meskipun Tang Sue menyembunyikannya di tempat yang dia tidak berani sentuh, dia sama sekali tidak takut dan langsung menariknya. Setelah gagal mencuri kontrak, Tang Sue berbaring sedih di kamar tidur, lalu menerima pesan dari Liu Bing yang memaksanya datang ke perpustakaan bersamanya. Liu Bing, kau anjing ya, apapun harus ada yang menemani. Hari ini aku resmi minta berhenti, 1 bulan lagi aku akan pergi. Baiklah, suasana tegang di antara keduanya, malah sengaja difoto oleh seseorang dari sudut yang ambigu. Diunggah ke grup penggemar Liu Bing, begitu foto itu tersebar, seluruh grup penggemar meledak. Siapa itu? Kenapa belajar dengan Dewa Esku? Aku tidak salah lihat kan? Tenang, mungkin hanya orang lewat, kebetulan duduk bersama saja, santai, lihat, yang itu hitam begitu. Dewa Es tidak akan meliriknya, bahkan ratu kampus jurusan bahasa asing, Dewa Es tolak. Mana mungkin suka tipe seperti ini? Coba kalian pakai otak mikir dong. Dasar netizen bodoh, memang benar kalau bicara tidak perlu bertanggung jawab ya. Gadis itu diminta untuk mengantar sarapan untuk Dewa Es selama sebulan, hal yang diidam-idamkan orang lain, dia malah tidak peduli. Karena di sekolah Dewa Es banyak penggemarnya, gadis pintar itu langsung melelang kesempatan mengantar sarapan untuk Dewa Es secara daring. Begitu dia mengunggahnya, sudah ada yang memesan. Keesokan harinya Liu Bing melihat wajah asing, matanya penuh kecurigaan. Tang Sue mana? Tang Sue, dia ada urusan mendesak. Takut kau buru-buru jadi dia menyuruhku ke sini mengantar sarapan untukmu. Liu Bing sama sekali tidak percaya kata-kata gadis itu. Setelah dia mentraktir gadis itu nonton film,
barulah dia ragu-ragu mengatakan yang sebenarnya. Ternyata Tang Sue telah menjual pekerjaan mengantar sarapan untuknya kepada orang lain. Ditambah rumor yang mengatakan Liu Bing sudah lama mengejarnya, dia benar-benar susah payah mengejar Tang Sue. Ingat, selamanya tidak bisa lupa, mengejar tidak mau lepas, tidak bisa melepaskannya ya, tidak mungkin. Kalau aku suka dia, nanti aku makan mie, tidak ada bumbu, tidak mungkin. Kalau aku suka dia, nanti di mie yang aku makan, hanya ada bumbu. Dewa Es punya banyak penggemar, di mata Tang Sue, dia hanya seorang bos yang sulit dihadapi, jadi dia selalu mengejek Liu Bing setiap ada kesempatan. Tadi kamu berseluncur bagus sekali, berseluncur lagi dong untuk dilihat semua orang. Apa-apaan sih Tang Sue? Sebenarnya kamu asisten siapa? Seluruh tim hoki es, yang paling pengertian malah seorang asisten. Apa maksudmu? Satu tiupan peluit pelatih baru bisa meredakan pertarungan dua tim. Si jenius figur skating Yuyan yang baru datang sudah tampil di arena. Tim hoki es tidak terima dan bilang mau tanding. Tim hoki es kalian, kalau ada satu orang yang bisa mengikuti gerakan dia, maka aku akan berseluncur terbalik. Kau meremehkan orang lain ya? Tidak disangka kapten yang bilang mau tanding begitu keluar arena langsung jatuh. Bagaimanapun beda profesi beda gunung, tapi dia tidak bisa menelan amarah ini. Tim hoki es berkat Dewa Es selalu disukai secara khusus di klub. Kapan pernah menerima penghinaan seperti itu? Bing Bing, aku mau lihat dia berseluncur terbalik. Dewa Es memang pantas jadi Dewa Es. Memakai sepatu hoki es yang berat melakukan gerakan tingkat kesulitan tinggi tetap mulus seperti air. Tetapi karena Yu yang meningkatkan kesulitan putaran 2 kali, membuat Liu Bing kalah di babak 3. Dewa Es bukan dewa lagi. Pemuda saat duduk makan bersikeras menyuruh gadis itu mengupas kulit udang untuknya. Melihat dia tidak mau, dia bahkan menawar Rp100 per ekor. Permintaan anehnya membuatnya kehabisan kata-kata. Pergi, awalnya dia tidak mau menuruti permintaan tidak masuk akal ini, tetapi dia tetap mengejar tidak mau lepas. Dia tidak tahan lalu berdiri ingin bicara dengannya di luar. Setelah keluar dia langsung berkata dia memang ingin melawannya. Semua yang dia inginkan adalah hal yang akan saya tentang. Saya ingin menjadi orang yang sangat miskin. Baiklah, kupas kulit udang untukku, Rp100 per ekor. Sepakat. Tang Sue kembali ke meja makan dan menjadi mesin pengupas kulit udang tanpa perasaan. Setiap berhasil mengupas 1 ekor langsung menyuapkannya ke mulut Liu Bing. Hingga dia sudah kenyang masih terus berlanjut. Sudah, tidak perlu dikupas lagi, aku sudah kenyang. Rp7.000. Melihat suasana di antara mereka berdua menjadi canggung. Adik kelas Tang Sue mengusulkan bermain permainan jujur atau tantangan. Tidak disangka baru putaran pertama sudah kenal Liu Bing. Nah, katakan, gadis seperti apa yang kamu suka? Yang ini aku harus pikirkan dulu. Mungkin gadis yang aku suka belum lahir. Tunggu dia lahir baru aku kasih tahu. Kalau begitu, biar aku minum alkohol saja ya. Benar-benar narsistik. Buka pintu untuk narsistik. Narsistik sampai ke rumah. Tidak disangka setelah itu giliran dia. Kenapa tidak berseluncur lagi? Pertanyaan Liu Bing membuat Tang Sue terdiam. Dia sepertinya mengingat sesuatu yang tidak menyenangkan. Tidak menjawab melainkan memilih hukuman minum alkohol. Acara kumpul-kumpul berakhir. Tang Sue yang mabuk masih ingin mengantar Yuyan pulang. Melihat penampilannya yang sempoyongan karena mabuk, Liu Bing sedikit khawatir. Lalu diam-diam mengikuti di belakang mereka. Ternyata memang benar terjadi sesuatu. Saat itu Liu Bing merasa lega karena dia mengikuti mereka. Dia meminta sahabatnya mengantar Yuyan pulang, sementara dia membawa Tang Sue pergi. Begitu Liu Bing selesai menempatkannya, dia sudah merona dan berkata dia masih ingin berseluncur. Aku sudah belajar berseluncur 8 tahun, aku latihan 8 tahun. Liu Bing mengambil kesempatan bertanya kenapa dia menyerah. Ketika dia hampir mengatakan alasannya, tiba-tiba dia muntah semua ke tubuh Liu Bing. Bau asam yang menyengat membuatnya melompat. Tang Sue, kamu hebat, mendengkur, apapun bau apapun bisa kamu lakukan. Kamu punya fungsi lengkap ya. Meskipun Liu Bing secara lisan mencela, tetapi tetap mencuci baju kotor untuk Tang Sue. Namun keesokan harinya Tang Sue bangun, malah berterima kasih pada pria lain. Yuyan, terima kasih yang kemarin ya, sudah mengantarku ke hotel juga. Hotel? Siapa yang mengantarmu ke sana? Kamu tidak apa-apa, bukan kamu ya? Gadis itu tidak menyangka dia hanya menjadi asisten sebulan, tidak dapat gaji malah berutang $4.000, padahal semua itu karena dia menyewakan pekerjaan mengantar sarapan, karena dia telah menjual kehidupan keseharian Dewa Es, menyebabkan sekarang setiap pagi, selalu ada segerombolan penggemar memblokirnya di pintu utara tempat latihan. Tang Sue awalnya ingin kuliah sambil kerja paruh waktu mencari nafkah, sekarang malah, bagus, baru kuliah dia sudah berutang $4.000, tidak usah hitung tidak ada. Kalaupun ada aku juga tidak akan memberikannya padamu. Bos itu tidak takut dengan kata-kata tantangan gadis itu. Lagi pula sebelumnya dia sudah tanda tangan kontrak. Kalau dalam waktu sebulan dia tidak melunasi semuanya, maka akan menerima panggilan pengadilan.
Tang Sue merasa hal ini terlalu tidak masuk akal. Dia pikir Liu Bing sengaja melawannya. Setelah itu Tang Sue dengan kesal menyerbu masuk ke ruang ganti pria. Sudah bilang sebulan, kenapa sampai waktunya? Tidak membiarkanku pergi? Bilang begitu ya, main kartu sebulan penuh ya. Pantas saja akhir-akhir ini, kamu jadi kehabisan uang begitu. Gerombolan anak laki-laki yang usil berkata, apa Liu Bing telah menipu perasaan gadis orang? Dia telah menipu perasaanku. Apa yang aku katakan? Liu Bing melihat suara ejekan semakin keras. Hingga saat ruang ganti hanya tersisa mereka berdua, dia bilang kalau Tang Sue tidak mau bayar uangnya, maka harus terus bekerja melunasi utangnya padanya. Tang Sue sudah menahan penderitaan sebulan penuh, tidak mau terus menahan diri lagi, hanya bisa menelepon ayah meminta biaya hidup penyelamat. Tetapi dia tidak bisa menceritakan yang sebenarnya pada ayahnya, lalu berbohong padanya mengatakan akhir-akhir ini dia agak lemah, mau beli sedikit suplemen untuk diminum. Kamu mau berapa? $400. Sepertinya cukup. Ketidaknormalan gadis itu membuat ayahnya waspada. Dengan harga segitu dari kamu, pasti kamu mau mempertahankan anak itu. Tang Sue merasa ayahnya berbicara semakin aneh, langsung mengatakan padanya anggap saja dia tidak pernah bicara apa-apa. Tang Sue tidak berhasil meminta uang, hanya bisa terus bekerja untuk Liu Bing. Nanti akan ada harinya, aku akan membalasnya 2 kali lipat padamu. Pembalasan kesatria 10 tahun tidak telat. Tang Sue karena bekerja untuknya sampai bolos kelas beberapa hari. Kalau masih tidak masuk kuliah, dia akan gagal mata pelajaran di akhir semester. Memikirkan ini Tang Sue ingin diam-diam kabur, tidak disangka malah ketahuan Liu Bing. Mau kemana? Sudah lab semua helmnya belum? Helm sebanyak itu, siapa yang bisa lab semua? Harus serangan mendadak baru bisa. Kenapa begini? Lepaskan aku, kamu brengsek, mohon padaku. Atlet speed skating yang sudah pensiun beberapa tahun begitu keluar arena, sudah dilewati oleh bayangan yang sangat cepat. Setelah ketahuan dia langsung mengerahkan seluruh kecepatan untuk menyusulnya, tetapi tetap kalah jauh. Hingga saat orang itu berhenti langsung melepaskan helm dengan dingin, tanpa sepatah kata pun meninggalkan arena. Kamu jangan ambil hati ya, Zhang Yuwei adalah kapten tim speed skating kami. Dia bisa bersaing dengan profesional seusia ini, jadi tahu diri saja, apakah menang atau kalah itu penting. Mendengar mereka menyebutnya amatir, hati Tang Sue tidak senang. Dia berlatih speed skating 8 tahun, pernah naik podium menerima penghargaan, ini pertama kalinya dia diajak sebagai amatir. Aku kalah lagi, hampir 1 putaran dari Zhang Yuwei itu, kenapa aku berseluncur selambat ini? Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin, ini bukan kemampuan asliku. Untuk membuktikan dirinya, Tang Sue berlatih dengan gila-gilaan sampai sangat lelah. Tapi saat ini teringat kembali momen gemilangnya di masa lalu, indah sekali. Atlet Tang Sue meraih juara pertama, 48 detik 909, rekor siswa SMA baru telah tercipta. Mari kita beri selamat padanya. Tang Sue selalu merasa ingin menyerah setiap kali memikirkan betapa jauhnya dia tertinggal dari orang lain sekarang. Tapi keesokan paginya dia menerima telepon dari Liu Bing yang menyuruhnya datang berlatih bersama. Meskipun dia selalu menyulitkan Tang Sue, dia tetap tidak tega melihatnya menyerah pada mimpinya. Selalu memikirkan cara untuk melatih keterampilannya, hujan sebesar ini, si bodoh itu pasti tidak akan datang ya. Tidak disangka tak lama kemudian di luar sudah muncul bayangan Tang Sue. Saat kecil Liu Bing pernah ditindas Tang Sue, jadi ketika dewasa bertemu lagi dengan Tang Sue, dia sudah memikirkan cara untuk mempersulitnya. Keesokan paginya menelepon bertanya kabarnya, tetapi dia karena terkena hujan jadi demam tinggi. Tadi malam tengah malam buta, hujan deras begitu, kamu bersikeras menyuruh dia pergi mengantar barang apa padamu. Kreatif sekali ya, Tang Sue dari tadi malam sampai pagi ini demam tinggi. Tang Sue karena rencana latihan bersama Liu Bing, sudah bolos 2 jam pelajaran guru yang paling galak di sekolah. Hari ini, kalau dia tidak masuk lagi dia akan gagal mata pelajaran. Sekarang Tang Sue demam sampai tidak ada tanda-tanda sadar. Xia Meng Huan berkata belakangan ini Liu Bing menggantikan Tang Sue mengisi daftar hadir. Tetapi Tang Sue yang menanggung ketidakbermoralan dia malah tidak percaya. Ketika Tang Sue sedang terpojok, panggilan telepon penyelamat nyawa datang. Di mata Tang Sue, Yu yang selalu menjadi siswa yang miskin, tidak disangka dia bisa mengeluarkan uang sebesar itu. Dan Liu Bing juga tidak bisa percaya dia melakukan hal seperti itu. Jangan-jangan aku menyukai dia. Begitu pikiran ini muncul di benaknya, dia langsung menggelengkan kepala menolaknya. Meskipun begitu, dia masih punya hati nurani. Keesokan harinya dia membawa surat pengakhiran kontrak datang mencari Tang Sue. Ini adalah persetujuan pembatalan kontrak. Setelah tanda tangan maka kamu resmi berhenti dari klub. Tang Sue selesai tanda tangan akhirnya bebas. Langsung ingin pergi tetapi Liu Bing menahannya.
Dia memberikan Tang Sue 1 tiket masuk pertandingan tim hoki es. Mau dia datang menyemangati tim sebagai teman sekolah. Tapi perilaku ramah ini membuat Tang Sue merasa aneh. Tidak seperti gayanya. Aku rasa pemilik jalan, kamu tetap harus hati-hati sedikit. Jangan-jangan orang ini sedang merencanakan sesuatu yang besar. Tapi uangnya sudah diberikan padaku. Teman lain malah menebak Liu Bing berubah besar begitu. Jangan-jangan karena setelah bersama jadi jatuh cinta pada Tang Sue ya. Begitu kata-kata itu terucap, raut wajah Tang Sue menjadi tidak alami. Tapi keesokan harinya dia tetap datang menonton pertandingan sesuai janji. Liu Bing kalah di babak pertama melihat Tang Sue di kursi penonton. Dukungan diam-diamnya sudah mengisi energi untuknya. Dalam beberapa detik tersisa di babak berikutnya, kedua belah pihak hanya selisih 1 poin. Di momen penting terakhir, Liu Bing berputar balik dengan keren sekali. Indah sekali, masuk tepat di saat paling penting. Li memberi isyarat kepada Liu Bing, menoleh ke belakang dia melihat seseorang yang tak terduga. Setelah melihatnya, Tang Sue yang tadinya tersenyum cerah wajahnya langsung berubah. Dia berbalik seolah menghindari wabah. Ketika orang itu mencari posisi Tang Sue lagi, kursi tempat duduknya sudah kosong. Hanya menyisakan topi putih sendirian di atasnya. Ketika dia berjalan mengambil topi itu, tangannya bersentuhan dengan Liu Bing. Gadis itu karena speed skating yang luar biasa, sudah diincar pelatih untuk masuk tim speed skating. Tetapi pertandingan pertama setelah masuk tim, muncul kesalahan dan ditinggalkan. Dia punya dasar yang kuat tapi khawatir sudah terlalu lama tidak berlatih. Degenerasi otot yang parah, kesenjangan terlalu besar dengan atlet profesional. Gadis itu mengira jika ia terus berseluncur akan ada harapan, tetapi tak disangka itu adalah langkah keputusasaan. Saat ia murung keluar dari ruang pelatihan, ia bertemu dengan pria yang mengubah nasibnya. Dia menyuruhnya beristirahat, bukannya sudah berakhir, hal baik seringkali penuh rintangan. Melihat dia sedih dan tidak gembira, dia ingin mengajaknya bersantai, tetapi segera menyesalinya. Kau adalah satu-satunya bagiku. Liu Bing mendengar nyanyian yang sangat buruk untuk menenangkan emosi Tang Sue. Hanya bisa bertepuk tangan memuji dengan terpaksa, tetapi Tang Sue menjadi-jadi ingin menyanyikan satu lagu lagi untuknya. Saya akan menyanyikan satu lagu lagi khusus untukmu. Liu Bing merasa jika ia mendengarnya lagi, pikirannya akan rusak. Ia pun buru-buru mencari alasan mengatakan perlu ke toilet. Apakah saya sebegitu tidak berguna? Liu Bing terus memikirkan tujuan hari ini adalah untuk menghilangkan emosi negatif Tang Sue. Jadi ia hanya bisa menjilat dan menyebutkan kelebihannya. Tetapi setelah diucapkan baru disadari tidak terpikir kelebihan apapun. Contohnya kamu, kadang-kadang sedikit ceroboh, sering mengabaikan perasaan orang lain. Selain itu sejak kecil kamu agak sombong. Kalau begitu sebutkan kekurangan saya, tadi sedang dibicarakan. Kali ini Liu Bing sulit maju mundur. Ia hanya bisa bercanda mengatakan Tang Sue tidak punya kekurangan. Bukankah tidak ada manusia yang sempurna? Kamu adalah pengecualian. Suasana hati Tang Sue sudah membaik. Telinga Liu Bing harus menanggung penderitaan demi membujuk Tang Sue agar senang. Liu Bing telah membuat janji bertemu empat mata dengan pelatih short track speed skating. Pelatih menghormati rekomendasi dari Dewa Es, berencana memberi Tang Sue waktu 1 bulan. Tetapi Tang Sue baru masuk tim sudah tidak diperlakukan dengan baik. Selama sesi peregangan otot ia sengaja dipersulit orang. Sang Yuewei, kamu benar-benar membenciku. Bagaimana menurutmu? Tang Sue tahu orang-orang di tim tidak menyukainya, tetapi ia diam-diam bersumpah dalam hati. Nanti pasti akan berlatih keras melebihi semua orang di tim. Meskipun Tang Sue punya dasar sebelumnya, ia sudah beberapa tahun tidak mendapat pelatihan sistematis. Liu Bing demi membantunya maju, datang mencari teman baiknya Sang Yuewei. Dia adalah kapten tim short track speed skating. Jika dia mau membimbing Tang Sue, ia pasti akan lebih cepat maju. Ingin meminta bantuanmu untuk memperhatikan Tang Sue, tetapi Sang Yuewei sudah lama memendam rasa pada dia. Ketika Liu Bing menyebut Tang Sue, matanya langsung meredup seperti ini. Tim punya aturan tim, sebagai kapten, saya tidak bisa bersikap istimewa pada siapapun. Jika Tang Sue benar-benar sebaik yang kamu katakan, suruh dia mengandalkan kemampuannya sendiri untuk tetap tinggal. Pria itu ingin berseluncur dengan gadis itu, lupa bahwa kakinya sedang memakai sepatu olahraga. Begitu ia masuk ke gelanggang es, tubuhnya bergetar tak terkendali. Kemudian terpeleset dan tersangkut pada gadis itu, ekspresi keduanya sangat terkejut. Bahkan Tang Sue mengepalkan tangan, kamu pura-pura tidak bersalah apa. Jelas-jelas kamu, ini ciuman pertamaku. Setelah beberapa saat penuh rintangan, Liu Bing dan Tang Sue menjadi canggung setiap kali bersama. Saat lawan bicara berbicara tanpa sadar melihat ke bibir mereka. Liu Bing sebentar lagi harus pergi ke tim Kuoking untuk pelatihan, minta Tang Sue menunggunya kembali. Ingatlah selama periode ini, jangan pacaran. Saya kasih tahu kamu,
Jika sampai diketahui oleh pelatih Z, maka tidak akan bisa masuk tim short track speed skating lagi. Tahu. Tetapi Li Yubing masuk tim Kuoking malah gagal di pertandingan pertama. Dia sendirian terus menunggu telepon dari Tang Sue. Tang Sue menonton seluruh pertandingan, terus mengetik kata-kata penghiburan, lalu satu persatu dihapus bersih. Tang Sue menganalisis penyebab kekalahan Li Yubing adalah karena terlalu percaya diri, tidak percaya rekan tim, tidak tahu kerjasama tim. Tang Sue menyadari kata-kata penghiburan basa-basi tidak berguna. Tengah malam dia menelepon orang tuanya, meminta mereka mengirim album foto masa kecilnya ke sekolah. Saat pelatih mencari Li Yubing memberikannya, saat Li Yubing melihat foto, ia teringat beberapa hal masa kecil. Foto yang dikirim Tang Sue berguna. Li Yubing telah menyadari masalahnya. Dengan pengalaman kegagalan sebelumnya, setelah memenangkan pertandingan anggota tim Kuoking masih bercanda. Kenapa tidak ada yang datang memberikan bunga? Begitu selesai bicara sepupu Tang Sue, Yoran muncul membawa bunga, tetapi setelah ditolak dia mengunggah foto bersama ke internet. Li Yubing, saya tidak percaya saya tidak bisa mendapatkanmu. Tetapi dia bernyanyi sumbang membuat teman sekamarnya merasa sangat jengkel. Demi Tang Sue mendapat poin, teman sekamar hanya bisa meminta bantuan jenius figur skating Yu Yang. Ingin kamu membantu Tang Sue berakting, lumayan bisa memenangkan hadiah popularitas. Meskipun ada koreografi Yu Yang yang indah dan teknik bermain piano Li Yubing yang bagus, tetapi begitu Tang Sue membuka mulut, suasana indah akan rusak. Cahaya, di dalam hati, mari saling mencintai, nyanyian orang lain dicium malaikat. Kalau saya, digigit anjing. Hari perlombaan sudah dekat tetapi mereka masih belum selesai berlatih, tetapi kembali menghadapi kesulitan lain. Sepupu Tang Sue, Yoran mengandalkan wajah cantiknya, telah mengumpulkan anggota tim tari sekolah untuk membantu. Kelompok yang dibantu Yoran adalah profesional. Tang Sue diam-diam melihat mereka berlatih dan merasa tertekan seperti gunung. Tak disangka ia kepergok mengintip dan dia ejek sebentar. Sekarang seluruh asrama sudah tahu lagu Ice and Snow versi Sumbangmu. Saya tidak bisa bernyanyi dengan baik jadi hanya bisa berharap pada Yuyan. Ditambah, Li Yubing. Yoran baru saja ditolak Li Yubing, merasa kesal saat Tang Sue menyebutnya. Tampaknya senior Yubing lumayan suka membantu yang lemah. Benar, coba kakak pikir kenapa dia begitu antusias, saya tidak bisa menolak. Saat hari perlombaan, Tang Sue setelah bersolek membuat Yuyan dan Li Yubing tertegun. Meskipun teman-temannya juga ingin mendukungnya, mereka telah memahami nyanyian Tang Sue. Sebelum dia membuka mulut, mereka buru-buru menyumpal telinga dengan kapas, meskipun sudah lelah lesu, juga tidak akan menyerah. Meskipun harus menunggu sampai Ice and Snow Benjetsian Tuita, gadis itu bertemu dengan pria yang pernah disukainya secara diam-diam saat reuni kelas. Sekarang dia merayunya, dia malah merasa tidak nyaman. Karena saat itu dia memberanikan diri menyatakan cinta tetapi ditolak olehnya. Ketika dia menerima pesan penolakannya, adalah saat ia akan mengikuti kompetisi penting. Karena ditolak, ia menjadi sangat teralihkan dalam pertandingan. Ia tersayat oleh bilah seluncur yang tajam hingga pingsan di arena. Dia sadar langsung bertanya kepada orang tuanya, kompetisi internasional nasional. 2 bulan lagi, apakah saya bisa ikut? WR, kamu rawat lukamu dulu. Luka kali ini agak serius. Mendengar orang tua berkata meskipun pulih akan sulit mencapai tingkat seperti sebelumnya. Tang Sue ambruk dan menangis karena insiden yang terjadi kali ini. Tang Sue hanya bisa menahan rasa sakit menyimpan sepatu seluncur es. Hanya bisa melepaskan mimpi figur skating dari kecil hingga besar. Jadi begitu melihat Ben Cheng, Tang Sue langsung teringat masa-masa menyakitkan itu. Kecintaan yang tak terbatas saat itu. Kini bertemu lagi hanya tersisa kecanggungan. Acara kumpul-kumpul berakhir. Ben Cheng meminta untuk mengantar Tang Sue pulang. Dia malah ingin menghindarinya. Ayo, saya antar kamu. Li Yubing berhasil menyelamatkan Tang Sue. Sekalian mengejeknya bahwa di depannya dia sangat kuat. Sementara di depan Bian Cheng ia tertunduk seperti burung puyuh. Hanya saja hari ini melihat dia, jadi teringat dirinya yang dulu, merasa seperti orang bodoh. Li Yubing menghiburnya, bukankah dia sudah mulai belajar short track speed skating lagi? Jika sudah menemukan arah, maka harus mencoba melepaskan yang dulu. Saat mereka berjalan sampai di bawah asrama Tang Sue, Li Yubing tiba-tiba teringat kejadian lucu waktu kecil. Saya ingat kamu waktu kecil. Kamu mengerami sebutir telur, sampai seminggu, bersikeras ingin membuatnya menetas. Kamu bilang kamu ibunya, saya ayahnya, sudah ingat kan, ayah si bayi telur. Tang Sue menyebutkan hal ini wajahnya langsung penuh kebencian. Saat kecil, dia selalu percaya telur ayam bisa menetas jadi anak ayam. Tetapi sepupunya malah bilang pecahkan cangkang telur baru ayam bisa keluar, menipu saya untuk memecahkan cangkang telur. Sejak saat itu saya mulai sangat membenci kakak karena saya paling benci orang menipu saya. Jika kamu tahu saya tidak jujur padamu, apakah kamu akan membenciku? Pria itu demi mengejar gadis yang disukainya mengeluarkan uang banyak menyewa kapal pesiar mengajaknya jalan-jalan. Tetapi tak disangka ketika gadis itu membawa teman sekamarnya untuk menikmati perjalanan, ia menemukan kapal pesiar mewah itu adalah kapal mutiara hitam. Benar-benar mutiara hitam, nama yang sesuai dengan kenyataan. Nakoda begitu melihat sudah tahu
tahu hubungan mereka tidak biasa. Apakah sepasang kekasih? Bukan ya? Bagus, bagus sekali. Kapal mutiara hitam kami cocok sekali dengan kalian. Pergi ke laut harus romantis. Mendengar nakoda bilang romantis, Liu Bing dan Liao Zhenyu tersentuh. Sampai malam Liu Bing dan Tang Sui sedang melihat bintang utara di langit malam, Liu Bing merasa agak dingin. Ia pun meminjam jaket dari nakoda. Saat semua orang mengira ia memberikan jaket itu kepada Tang Sui, ia malah berbalik memakaikannya pada dirinya sendiri. Dasar anjing, jaket ini untukmu, bukan untukku ya. Saya kedinginan. Tang Sui lalu menyuruh Liu Bing berbalik melihat ikan paus. Saat dia berbalik, dia langsung memanfaatkan kesempatan menarik jaketnya. Liu Bing tidak menyadarinya langsung didorongnya ke laut. Liu Bing, maafkan saya. Kamu tahu tidak cuaca seperti ini, air laut sedingin apa? Liu Bing melihat tatapan perhatian Tang Sui. Ia pun memanfaatkan keadaan, ingin menggunakan tipu muslihat penderitaan untuk mendapatkan simpati Tang Sui. Ia melirik memberi isyarat kepada Liao Zhenyu yang duduk di sampingnya agar membantu hubungan asmara mereka. Liao Zhenyu langsung mengerti maksudnya, mulai bekerja sama dengan Liu Bing. Apakah pusing? Apakah hidung berair? Mual? Telinga berdenging? Kamu bilang apa? Tang Sui melihat Liao Zhenyu berbicara begitu serius, ia khawatir berkata lebih baik mereka pulang sekarang saja. Liu Bing melihatnya tidak bisa tenang lagi. Dia diam-diam mencubit Liao Zhenyu. Dia mendapat sinyal langsung berkata tidak seserius itu. Malam ini rawat Liu Bing dengan baik saja, kalau begitu malam ini kamu harus merawatnya dengan baik ya. Saya tidak bisa, malam saya tidur suka menggertakkan gigi, kentut, mendengkur juga. Liao Zhenyu melirik berkata, kalau begitu siapa yang menyebabkan dia jatuh ke air, maka orang itu yang merawat. Xia Menghuan setelah mendengar langsung marah, pria dan wanita berbeda kamu tahu tidak. Saat ini Tang Sui malah berkata biar dia yang bertanggung jawab saja. Liao Zhenyu sangat cocok membantu, berhasil membantu Liu Bing dan Tang Sui mendapat kesempatan berduaan. Tetapi Xia Menghuan malah menyadari Liu Bing dan Liao Zhenyu sangat aneh. Dia mengeluarkan termometer dan obat penurun panas dari tasnya, lalu masuk untuk menyelidiki Liu Bing. Obat penurun panas dan termometer sudah saya siapkan. Hei, pria itu sengaja berdiri di depan guru dan murid sesekolah, memegang balon menyatakan cinta. Bermaksud meminjam opini publik untuk memaksa gadis itu setuju. Tetapi saat ini gadis yang ditembak malah sedang belajar, karena tindakan pria itu membuatnya diawasi ketat oleh guru. Murid di kelas hanya perlu 60 poin untuk lulus, jika kamu tidak bisa mendapat 80 poin, maka tunggu saja kamu gagal mata pelajaran. Tang Sui disasar oleh guru paling tegas di sekolah, akibatnya tidak perlu dikatakan lagi. Ia langsung lari keluar mempertanyakan Bian Cheng, barusan guru sedang mengajar saya, lalu kamu menusuk saya lagi, sekarang di seluruh kelas hanya saya yang harus mendapat 80 poin. Baru dihitung lulus mata pelajaran, Bian Cheng mendengar dia memarahinya, ingin pergi menjelaskan kepada guru, tetapi dihalangi olehnya. Saya bukan murid pintar seperti kalian, seenaknya saja bisa mendapat 100 poin. Setelah ini kamu jangan melakukan hal seperti itu lagi, saya sudah sangat berterima kasih. Meskipun pernyataan cinta hari ini gagal, tetapi setelah Tang Sui pergi, Bian Cheng melihat kerumunan mahasiswa yang bergosip di sekitarnya, dia tersenyum tipis yang sulit dikenali. Benar saja beberapa hari kemudian, berita Bian Cheng menyatakan cinta sudah tersebar luas. Dengar-dengar, teman sekelas SMAMU membuat drama pernyataan cinta yang megah untukmu, terus tersebar begini, apa jangan-jangan beberapa hari lagi saya akan benar-benar menyukainya. Sekarang Tang Sui tidak tertarik dengan urusan pacaran, kini dia hanya ingin meningkatkan prestasi short track speed skating. Apalagi pelatih juga sudah menegaskan tidak mengizinkan anggota berpacaran, khawatir memengaruhi prestasi latihan. Jika Tang Sui ingin mendapat prestasi bagus dalam waktu singkat, cara terbaik adalah mencari ahli untuk berlatih. Jadi orang pertama yang terpikir olehnya adalah Liu Bing. Meskipun dia bermain ice hockey, tidak sama dengan short track speed skating Tang Sui, tetapi kedua kategori termasuk olahraga di atas es. Cara pelatihannya juga tidak jauh berbeda, tetapi Liu Bing menerima undangan Tang Sui, kali ini malah memegang bola. Berlagak berkata dia perlu berpikir lagi, sebelumnya siapa yang menasihati saya soal demam? Sudahlah, baiklah, saya berlatih denganmu. Awalnya Liu Bing berkata perlu berpikir matang. Setelah Tang Sui menyebutkan hal itu, dia langsung setuju. Setelah beberapa hari pelatihan intensif, Tang Sui tidak nafsu makan, besok sibuk pelatihan, juga harus menghadapi guru. Apalagi guru di kelasku tidak menyukaiku, coba kamu katakan apakah saya sebaiknya pindah saja ke fakultas olahraga kalian. Tang Sui pertama kalinya punya pikiran ingin pindah jurusan kedokteran hewan yang sekarang bukan jurusan yang disukainya, jadi prestasinya selalu tidak bisa meningkat. Manusia harus melakukan hal yang ia kuasai dan sukai, tetapi sekarang adalah momen kunci,
Tetapi, Tang Sue memutuskan soal pindah jurusan dibicarakan nanti saja. Untuk saat ini selesaikan dulu ujian akhir semester, selain mata kuliah jurusannya, nilai-nilainya juga tidak terlalu bagus. Ketika ia sedang pusing memikirkan mencari siapa untuk dimintai bantuan, Liu Bing sudah mengajukan diri. Bagaimana kalau saya yang mengajarimu tambahan? Kaki saya kram, sekarang kaki sudah kram. Yoran juga kehabisan akal, hanya bisa duduk di kursi belakang pria gemuk. Gadis itu belajar jurusan kedokteran hewan demi mewujudkan mimpi berseluncur esnya, memutuskan semester depan akan pindah ke fakultas olahraga. Saya ingin pindah ke fakultas olahraga, fokus berlatih. Gadis itu mengira guru akan menganggapnya terlalu ceroboh dan tidak setuju. Tetapi yang membuatnya terkejut adalah guru yang sehari-hari terlihat tegas, juga mendukungnya gigih pada hal yang ia sukai. Hanya saja guru punya satu permintaan, yaitu ujian akhir semester ini, dia wajib lulus mata pelajaran. Setelah menyelesaikan masalah yang selalu dirisaukannya, Tang Sue dengan cepat menantikan pertandingan penting. Sebelum turun ke lapangan ia sangat percaya diri, ia berkata ia datang untuk meraih juara, bahkan bertaruh dengan kapten tim Zhang Yuewei. Siapa yang tidak meraih juara maka harus belajar bersuara anjing kura-kura. Baiklah siput kecil, malah diserobot oleh peringkat 3 yang menghalangi, jatuh mendadak, membuat Tang Sue setelah berhenti masih dalam keadaan linglung. Ia berusaha keras selama ini, hanya karena jatuh ini semua jadi berantakan. Pertandingan berakhir, Tang Sue berseluncur keluar, seluruh tubuh terlihat seperti akan ambruk. Para anggota short track speed skating, semua mengelilingi sang juara, hanya dia, duduk sendirian di sudut membersihkan sepatu seluncur esnya. Setelah Tang Sue pergi sendirian, hanya Liu Bing yang mengejar. Ia melihat Tang Sue sedang sedih, lalu diam-diam memeluknya menghibur, mengira bisa mengulang lagi, ternyata gagal. Liu Bing menyaksikan usaha kerasnya, kali ini sangat kasihan padanya. Sampai Tang Sue berbalik, Liu Bing sudah memberikan hadiah yang disiapkan sebelumnya. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik, ini adalah medali kamu. Selama kamu tidak menyerah, maka kamu adalah pemenangnya. Meskipun kali ini Tang Sue tidak bisa berdiri di podium menerima hadiah, tetapi pelatih telah melihat potensi dirinya. Mulai bulan depan, biaya pelatihan dia akan ditanggung oleh tim, kamu tidak perlu menutupinya lagi. Ternyata, Tang Sue bisa berlatih di tim speed skating, biaya non-pelatihan yang timbul semua dibayar oleh Liu Bing. Tetapi dia tidak mau Tang Sue tahu soal ini, dia sama sekali tidak tahu percakapan keduanya. Sudah didengar semua oleh Tang Sue yang berdiri di belakang. Saat ini dia baru tahu, waktu itu dia bisa masuk tim speed skating secara pengecualian, semua berkat Liu Bing. Tang Sue yang selalu percaya diri, mulai meragukan kemampuannya, apakah dia benar-benar punya kemampuan. Dia mengira berkat kemampuannya sendiri makanya bisa masuk tim speed skating. Semula pria itu pergi berseluncur es bersama gadis yang disukainya secara diam-diam. Hanya dalam sekejap mata sudah menemukan saingan cinta muncul di sini, dia marah langsung membawa segudang keluhan menyerbu. Saingan cinta yang sedang berbicara dengan gadis itu tanpa kewaspadaan dikejutkan olehnya. Awalnya Liu Bing ingin menakutinya sedikit, tetapi tak disangka malah dia mendapat kesempatan meminta Tang Sue mengajarinya berseluncur. Tang Sue, bagaimana kalau kamu ajari saya beberapa trik? Kali ini saya kesini, merasa seperti dibekukan titik akupuntur. Baiklah, saya ajari kamu. Bagaimana Liu Bing bisa memberi kesempatan dua orang itu berduaan. Dia langsung meminta dirinya yang mengajari Bian Cheng. Saya bantu menahanmu berseluncur ya, kita latihan kiri, kanan, kiri, kamu pergi sana. Bian Cheng yang diajari olehnya langsung menabrak pagar, dia marah lalu terang-terangan pada Liu Bing. Bian Cheng menyatakan dengan jelas dia menyukai Tang Sue, Liu Bing juga tidak mau kalah berkata dia juga menyukai Tang Sue. Bian Cheng kembali berkata 3 tahun lalu orang yang disukai Tang Sue adalah dirinya, Liu Bing tidak peduli. Dia berkata Bian Cheng sudah masa lalu. Apalagi sekarang Tang Sue dan dia bersama sangat senang, setidaknya lebih senang daripada bersama Bian Cheng. Saat keduanya sedang bersitegang, Tang Sue sudah berseluncur mendekat, keduanya baru berhenti bertengkar. Tang Sue berseluncur es sepanjang pagi begitu sampai rumah langsung diinterogasi ayah baru pergi kemana. Dia tanpa sengaja mengucapkan kata seluncur lalu berhenti. Orang tua masih merasa cemas soal Tang Sue yang terluka saat berseluncur es dulu. Dia sedang memikirkan bagaimana cara membicarakan soal dia berseluncur es lagi dengan orang tuanya. Tang Sue baru mulai bicara satu kalimat sudah dipotong ayahnya. Kamu tahu tidak terakhir kali kamu mengalami insiden telah memukul kami separah apa? Kamu tahu tidak hanya dalam satu malam itu, rambut ayah memutih berapa helai, ibumu pingsan berapa kali. Tang Sue merasakan sikap ayahnya tentang masalah ini, langsung menjelaskan bahwa ia hanya bicara asal saja. Malamnya dia berkeluh kesah dengan Liu Bing, pusing tidak tahu bagaimana harus jujur soal berseluncur es lagi dengan orang tuanya. Liu Bing demi membantu Tang Sue bersantai, keesokan harinya mengajaknya ke sekolah dasar untuk melihat-lihat. Saat keduanya bersemangat sampai
Sampai di sana ternyata gerbang sekolah tertutup. Saat Liu Bing tertegun, Tang Sue sudah memanjat masuk. Demi mengikuti jejak Tang Sue, dia hanya bisa ikut memanjat. Saat memanjat tanpa sengaja jari tergores. Tang Sue melihat itu langsung meniupnya, tetapi tindakan dia di mata Liu Bing adalah pemandangan lain. Harus dicium baru hilang sakitnya, menyebalkan. Kamu terbentur kepala ya. Gadis itu menyukai teman yang tumbuh bersama sejak kecil, tetapi takut setelah diungkapkan bahkan tidak bisa berteman lagi. Kemudian, dia mencari kesempatan untuk bertanya, kamu begitu hebat, mengapa tidak ada yang berkencan denganmu selama beberapa tahun ini? Saya sudah punya orang yang saya suka. Mendengar jawaban itu, Tang Sue tertegun, lalu dengan canggung dia bertanya siapa. Liu Bing kemudian berpura-pura misterius dan memintanya mendekatkan telinganya, aku tidak akan memberitahumu. Tang Sue yang tidak mendapatkan jawaban menjadi kesal, siapa yang tidak punya orang yang disukai, saya juga punya. Liu Bing yang tadinya hanya ingin bercanda sekarang tidak bisa tertawa lagi, sekarang dia yang cemas dan bertanya balik. Kali ini Tang Sue sengaja berkata, bagaimanapun itu bukan kamu. Keduanya kembali dengan perasaan gelisah dan tidak bisa tidur sepanjang malam. Liu Bing tidak bisa memikirkan siapa yang sebenarnya disukai Tang Sue. Dia segera menelepon Liu Zhenyu yang membantunya dengan Tang Sue. Tang Sue mengatakan kepadaku hari ini bahwa dia sudah punya orang yang dia suka. Menurutmu, apakah itu aku? Liu Zhenyu, untuk mendorong Liu Bing yang tidak berani menyatakan perasaannya, sengaja memberitahunya bahwa Tang Sue pasti menyukai orang lain, untuk memprovokasi dia agar mengambil langkah pertama. Begitu Liu Zhenyu menutup telepon dari Liu Bing, Tang Sue menelepon. Pertanyaannya sama persis dengan pertanyaan Liu Bing, dan Liu Zhenyu merasa ada sesuatu yang tidak beres di antara mereka berdua, lalu dia menjadi bersemangat untuk bergosip. Untuk apa kamu menanyakan hal ini? Apa kamu suka Liu Bing? Tang Sue yang perasaannya terbongkar langsung mengaku bahwa dia menyukai Liu Bing. Liu Zhenyu, sebagai satu-satunya orang yang mengetahui perasaan mereka berdua, segera mengaktifkan mode pembantu. Laki-laki itu seperti makanan di kantin kita, meskipun sulit untuk ditelan, jika datang terlambat akan habis. Apalagi hidangan spesial seperti Liu Bing, tentu saja persaingannya lebih ketat. Begitu Liu Zhenyu selesai membantu masalah percintaan Liu Bing dan Tang Sue, masalah percintaannya sendiri muncul. Karena ketika pacar Liu Zhenyu menelepon, selalu ada nada sibuk, lalu dia menerima pesan bom dari pacarnya. Benar-benar kacau. Hanya karena sedikit masalah mereka, pria itu memendam perasaan pada teman sebangkunya sejak sekolah dasar tetapi tidak berani menyatakannya. Ketika teman mereka setuju untuk membantunya, barulah dia memiliki keberanian untuk mengajaknya keluar. Tetapi pada hari dia akan menyatakan perasaannya, temannya tidak kunjung datang karena macet. Rekan satu timnya tidak muncul, Liu Bing tidak yakin akan kemenangannya. Dia bahkan gugup saat berbicara, coba lihat gereja ini sangat indah. Indah, sudah bertahun-tahun, baru sekarang kamu melihatnya indah? Ya, benar. Sebelum dia sempat memikirkan cara untuk menyatakan perasaannya, Tang Sue tiba-tiba diganggu oleh seorang pria mabuk. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu tahu bahwa selama 6 tahun ini, di kepalaku hanya ada kamu. Tidak ada yang lain, hanya kamu. Liu Bing melihat pria mabuk itu tiba-tiba berhenti muncul, dan dia berpikir sejenak, dia mengira itu adalah adegan pahlawan menyelamatkan sang putri yang diatur oleh Liu Zhenyu. Jadi, kepanikan berakhir, sebentar lagi kita akan melakukan adegan pahlawan menyelamatkan sang putri. Tenang saja, saudaraku, aku pasti akan melakukannya dengan lembut. Tanpa diduga, pria mabuk itu tidak hanya tidak mendengarkannya, tetapi Tang Sue juga tidak ingin terlibat dengan orang ini. Dia mendesak Liu Bing untuk segera pergi, tetapi si pemabuk tiba-tiba berteriak dan menarik tangan Tang Sue, tidak mengizinkannya pergi. Liu Bing melihat itu dan sangat cemas, tetapi dengan cepat dia menyadari bahwa kecemasannya berlebihan. Pria yang sadar dari mabuknya menceritakan kisahnya, ternyata hari ini dia berada di sini untuk menyatakan perasaannya kepada teman lamanya, tetapi ditolak olehnya. Ada beberapa perasaan yang disimpan di hati akan menjadi kenangan manis, jika diucapkan justru akan merusak perasaan itu. Liu Bing mendengarkan kisahnya, lalu memikirkan situasinya dengan Tang Sue. Awalnya dia sudah ragu, sekarang dia menjadi lebih goyah. Awalnya Liu Bing ingin segera pergi bersama Tang Sue dari tempat yang penuh masalah ini. Saat itu tiba-tiba ada kembang api di langit. Ketika keduanya selesai menyaksikannya, Liu Zhenyu tiba-tiba muncul di belakang. Ternyata inilah kejutan yang disiapkan oleh Liu Zhenyu. Namun Liu Bing telah memutuskan untuk tidak menyatakan perasaannya lagi. Saat ini, dia ingin menyerah, menarik Liu Zhenyu untuk pergi. Tetapi Liu Zhenyu tidak ingin membuang-buang kejutan yang telah dia siapkan. Dia segera mendesak Liu Bing untuk menyatakan perasaannya. Saat itu, Tang Sue juga menyadari keanehan keduanya. Ada apa? Katakan saja Liu Bing. Meskipun pada saat ini, Liu Bing masih terbata-bata dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Tang Sue melihat dia ragu-ragu begitu lama, lalu berpura-pura ingin pergi. Tang Sue, aku menyukaimu. Reaksi Tang Sue selanjutnya di luar dugaan Liu Bing. Laki-laki kok gagap, kenapa tidak mengatakannya dari tadi?
Pasangan itu baru saja mengonfirmasi hubungan mereka. Pria itu membawa hadiah untuk berkunjung, tetapi ditolak oleh ayah gadis itu. Anak itu sudah tidur, kamu pulang saja. Liu Bing yang ditolak merasa canggung dan ingin pergi, tetapi dia melihat ke atas dan melihat saingannya berada tepat di sana. Dia melihat ayah Tang Sui dan Bian Cheng berbicara dengan gembira. Sementara dia tidak diizinkan masuk. Hatinya terasa sangat masam. Awalnya Liu Bing ingin meninggalkan hadiahnya, tetapi bahkan ini tidak diizinkan. Ayah Tang Sui langsung menutup pintu, menunjukkan sikapnya. Liu Bing hanya bisa pergi dari rumah Tang Sui dengan kecewa, tetapi saat itu Tang Sui yang sedang tidur di lantai atas seakan bisa merasakannya. Dia bergegas turun untuk bertanya kepada ayahnya apakah Liu Bing datang, tetapi ayahnya menariknya kembali. Tang Sui dengan kesal bertanya mengapa ayahnya tidak mengizinkan Liu Bing masuk. Ayah Tang Sui mengatakan bahwa Liu Bing tidak jujur. Ayah mengatakan bahwa tahun itu Liu Bing datang ke SMP 1 untuk menghindarinya, bukan karena orang tuanya bercerai. Tang Sui terkejut dan bertanya. Dia tidak percaya bahwa Liu Bing, karena tidak ingin bersekolah di sekolah yang sama dengannya, bisa menyebarkan berita palsu tentang perceraian orang tuanya untuk menipu dia. Dia tidak bisa menerima ditipu seperti itu. Tang Sui segera mengunci diri di kamar untuk mencerna masalah ini. Hingga malam, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mempertanyakan Liu Bing. Tahun itu kamu sekolah di SMP 1, bukan karena orang tuamu bercerai. Liu Bing juga tidak menyembunyikan hal ini, dia langsung mengakuinya. Meskipun dia sudah dengan nyaman mengakui telah membohongi Tang Sui tetap tidak bisa menerimanya. Aku takut padamu. Takut padaku? Karena saat kecil kamu sangat nakal, aku penakut. Ada masalah apapun, aku tidak berani memberitahumu. Takut kamu marah dan aku akan menderita. Liu Bing, setelah ini kamu tidak perlu takut padaku lagi, kita tidak akan bertemu lagi. Setelah menutup telepon, Tang Sui duduk dan terus berpikir, apakah dia benar-benar kenakalan sampai membuat orang takut. Ayah Tang Sui yang sudah lama mengetahui masalah ini, merasa sedih karena putrinya dibohongi. Keesokan harinya dia membuat janji untuk bertemu Liu Bing, dan dia mengingat kejadian tahun itu. Awalnya, Tang Sui telah berjanji untuk bersekolah di sekolah menengah yang sama dengan Liu Bing, tetapi pada hari pendaftaran, dia tidak menemukan namanya. Dia menelepon ibu Liu Bing dan baru tahu bahwa mereka tidak bersekolah di sekolah yang sama. Bukankah Tang Sui mengatakan ingin ke SMP 1? Liu Bing bilang mereka sudah berjanji. Setelah mengetahui kebenaran, ayah Tang Sui tidak tega melihat putrinya ditipu oleh temannya. Dia sengaja membuat alasan untuk menjelaskan mengapa Liu Bing dan putrinya tidak bersekolah di sekolah yang sama. Saya tidak pernah melihat putri saya begitu kecewa. 2 tahun setelah itu, dia selalu menyebut namamu, dan terus mengatakan, saya dan sahabat saya telah berpisah. Seorang wanita tidak sengaja menemukan bahwa putranya yang masih remaja diam-diam memakai eyeliner, seolah-olah dunia runtuh. Awalnya dia berharap dia akan membawa pulang seorang gadis, sekarang, dia malah mengubah dirinya menjadi seorang gadis. Suaminya menasihati dia untuk tidak berpikir yang aneh-aneh, mungkin dia salah lihat. Awalnya dia masih ragu-ragu tentang masalah ini. Siapa sangka malam itu juga, putranya melemparkan bom yang berat. Ayah masih ingat Su Feng? Mengapa ayah merasa nama ini akrab? Anakku, kamu lumayan suka padanya, ingin lebih mengenalnya. Setelah mengonfirmasi perasaan Liu Bing yang sebenarnya, ibu Liu Bing hampir ketakutan. Liu Bing hanya bisa sengaja menjaga jarak dengannya. Siang hari, mereka berdua masih berteman, tetapi di malam hari, pria itu tidak bisa menahan rasa rindu. Dia mengajak gadis itu bertemu di gudang peralatan pada malam hari. Aku sangat merindukanmu, setiap detik aku ingin bertemu denganmu. Ketika orang-orang itu masuk, mereka melihat Liu Bing berdiri di samping jendela. Dia hanya bisa berbohong bahwa dia sedang berlatih ekstra, tetapi tatapan curiga mereka masih mengelilinginya. Liu Bing tidak menyangka bahwa untuk pertama kalinya dia tertangkap. 2 barang berharga di gudang peralatan hilang. Pelatih tahu bahwa ini adalah kesalahpahaman, dan baru memaafkannya. Liu Bing melihat masalah itu selesai, dan tidak bisa tidak mengagumi akting Zhang Yuewei. Ketika dia keluar untuk berkumpul dengan Tang Sui, dia penasaran bagaimana Liu Bing bisa lolos. Dia berbohong kepada manajer MA dan pelatih Chu. Dia mengatakan dia mengajakku keluar untuk berbicara. Dia bilang dia tidak menyukaiku, menyuruhku untuk menyerah. Begitu saja, apakah kelompok manajer MA percaya? Tentu saja, aku beritahu kamu, akting Zhang Yuewei sangat bagus. Pantas, apa dia menyadari sesuatu? Aku merasa tatapannya kepadaku akhir-akhir ini aneh. Liu Bing berkata, tidak mungkin, hanya Liu Zhenyu yang tahu tentang hubungan kita. Mereka berdua belum selesai berbicara, sudah ada angin dingin di belakang. Liu Zhenyu tahu, tapi aku tidak. Gadis itu melihat pacarnya dan gadis lain berkolaborasi dengan baik, hatinya sangat cemburu. Untuk menghukum gadis itu, Liu Bing memutuskan untuk menyerangnya secara diam-diam. Ketika dia hampir berhasil,
Liu Bing, Dai Jiang yang cemas muncul dan berkata bahwa Zhang Yuewei menghilang. Dia menghilang, begini saja, jangan terburu-buru. Bagaimana aku bisa tidak terburu-buru? Zhang Yuewei buta arah, kamu tahu itu, jika dia masuk hutan, dia tidak ada bedanya dengan orang bodoh. Jika Zhang Yuewei hilang, kamu akan menyesal. Gadis itu diam-diam pacaran tetapi tidak memberitahu sahabatnya. Ketika sahabatnya tahu, dia sangat marah. Liu Zhenyu tahu, tapi aku tidak tahu. Membuat sahabatnya marah, kali ini Tang Sue akan celaka. Dia dengan tulus meminta maaf kepada sahabatnya, tetapi dia tidak mempedulikannya. Dia segera menangis dan mengatakan bahwa dia tahu dia salah, menyuruh Huan untuk menghukumnya sesuka hatinya. Saat itu, teman sekamar yang lain tiba-tiba mengeluarkan papan cuci dan nanas, menyuruh Tang Sue memilih salah satu dari keduanya. Tang Sue melihat kedua alat di meja dan tertegun, hari ini aku akan nekat. Kalian katakan ingin melihat apa? Menabrak nanas dengan kepala atau berlutut di papan cuci. Ketika dia hendak menabrak nanas dengan kepalanya, tiba-tiba Huan menghentikannya. Dia menunjuk ke arah kaktus di dekatnya. Tang Sue melihatnya dan terkejut, tetapi untuk dimaafkan, dia tetap dengan tegas berjalan ke arahnya. Setelah itu, Huan menyuruh Tang Sue untuk mengambil gelas di samping kaktus dan menuangkan air, lalu dia akan memaafkannya. Tang Sue sangat gembira dan tidak lupa meminta mereka untuk merahasiakannya. Tetapi ada satu orang, aku tidak akan pernah memaafkannya. Tang Sue yang duduk di sampingnya tiba-tiba merasakan aura dingin. Liu Zhenyu akan habis riwayatnya. Liu Zhenyu yang disebutkan saat ini sedang bersin di perpustakaan. Dia mengira Huan merindukannya. Dia segera meneleponnya, tetapi tidak ada yang mengangkat. Sebaliknya dia menerima pesan dari Tang Sue. Dia mengatakan bahwa Huan sudah tahu tentang hubungannya dengan Liu Bing. Dia menjelaskan bahwa Tang Sue bisa masuk tim berkat dia, tetapi dia bisa bertahan di tim berkat kemampuannya. Memang benar, pacaran itu mudah memengaruhi prestasi, ya kan? Tapi sepertinya tidak bagi kalian berdua. Saat itu, Liu Bing juga menjamin bahwa dia sebagai atlet hoki es harus fokus pada pertandingan, bukan pacaran. Tetapi saya tidak akan membiarkan masalah pacaran memengaruhi latihan. Sejak mengetahui Liu Bing mengumumkan hubungannya, Zhang Yuewei yang selalu memendam perasaan kepadanya sangat sedih. Dia memukul-mukul seperti orang gila, melampiaskan perasaan buruk di hatinya. Sementara Dai Jiang yang khawatir dia sedih saat itu menghiburnya. Senang sekali hari ini, Zhang Yuewei berada di hadapanku, jangan terus-menerus cemberut. Semoga kamu lebih bahagia. Mendengar kata-kata hiburan Dai Jiang, Zhang Yuewei mencoba bertahan dan berkata dia baik-baik saja, tetapi dia merasa kasihan padanya. Liu Bing adalah orang bodoh, dia malah menyukai Tang Sue. Liu Bing adalah dewa es dan cowok populer di sekolah. Ada banyak gadis yang tergila-gila padanya, dan fakta bahwa dia menyukai Tang Sue telah menyebabkan banyak masalah bagi Tang Sue. Sekarang dia berjalan di sekolah selalu ditunjuk-tunjuk. Bukankah itu Tang Sue yang baru masuk tim skating? Dia terlihat sangat biasa. Apa dia bisa merawat dewa es kita? Apakah Liu Bing yang rugi, atau aku yang beruntung di kehidupan sebelumnya, bisa berkencan dengannya? Jelas dia yang mengejarku. Gadis itu melihat pacarnya bersinar di podium penghargaan, dan seketika merasa tidak pantas untuknya. Dia adalah dewa es dengan banyak penghargaan, sementara dia hanyalah orang yang tidak dikenal yang baru masuk tim skating. Sekarang aku bersamanya, aku terasa seperti kaca transparan, tidak ada sedikit pun rasa keberadaan. Tang Sue, karena ingin berjalan bersisian dengan Liu Bing di masa depan, menjadi semakin berusaha. Sementara Liu Bing, karena ingin memberikan rasa aman yang cukup kepada Tang Sue, berdiri di lapangan yang ditonton ribuan orang. Membawa stik hoki berwarna merah muda yang diikat oleh Tang Sue, dia seakan mengonfirmasi kepada penonton bahwa dia sudah memiliki pacar. Setelah itu dia juga berteriak keras kepada Tang Sue di bangku penonton. Tang Sue, ingatlah janji kita, aku akan menang. Tang Sue juga dengan terbuka membalasnya. Juara, kamu adalah juaraku. Liu Bing dan Tang Sue berjanji bahwa jika dia memenangkan pertandingan, akan ada ciuman kemenangan. Tepat pada saat-saat penting terakhir, dia penuh dengan kekuatan, menggunakan stik hoki merah muda untuk melakukan pukulan terakhir. Cahaya kemenangan, momen meraih kemenangan. Liu Bing buru-buru ingin memenuhi janjinya, sementara Tang Sue juga tidak sabar berlari dari tribun ke lapangan. Saat itu, semua lampu di lapangan padam, hanya menyisakan satu lampu yang menyoroti mereka berdua. Layar besar di belakang juga menampilkan siluet mereka berdua. Tang Sue, aku menang. Sangat belak-belakan. Kenapa? Kamu takut? Aku tidak takut. Cara Liu Bing menunjukkan cintanya yang belak-belakan membuat Menir MA kesal sampai matanya mau keluar. Liu Bing selalu bertindak sesuka hatinya, membuatnya sangat pusing. Dia tidak tahu bagaimana membereskan kekacauan ini. Kali ini, karena Liu Bing terang-terangan menunjukkan kemesraan di depan publik, Direktur Klub Qiaolong sangat tidak senang.
Dia secara pribadi membuat janji bertemu dengan manajer MA. Kamu bilang Liu Bing tidak akan pacaran. Sekarang dia pacaran, kamu bilang dia tidak akan terang-terangan. Sekarang dia terang-terangan, bagaimana kamu menjalankan tugas sebagai manajer klub ini? Tetapi manajer MA mengatakan bahwa meskipun Liu Bing sudah pacaran, itu tidak memengaruhi prestasinya. Bukankah kali ini dia bahkan memenangkan kejuaraan? Namun direktur hanya memikirkan keuntungan klub. Dia melihat nilai yang dibawa oleh identitas Dewa Es Liu Bing. Untuk kepentingan jangka panjang klub, dia memerintahkan manajer MA untuk menyampaikan pesan terakhir kepada Liu Bing. Kamu katakan padanya, bilang saja ini dari saya. Suruh dia fokus bermain bola, dia masih muda. Tunggu beberapa tahun lagi baru pacaran. Pria itu tiba-tiba melihat putrinya mengenakan seragam skating di akun temannya. Wajahnya langsung berubah, lalu dia menelepon putrinya. Tetapi saat itu Tang Sue sedang fokus berlatih. Dia tidak mendengar nada dering untuk mengetahui kebenaran masalah ini. Dia menelepon keponakannya. Yoran iri pada Tang Sue sejak kecil, dan sengaja mengungkapkan aktivitas Tang Sue saat ini. Tang Sue sudah pindah ke jurusan olahraga. Sejak semester lalu dia sudah pindah ke tim skating. Sekarang dia dan Liu Bing adalah pasangan es salju yang diakui. Ayah Tang Sue mendengar itu dan matanya berkedut terus-menerus. Dia tidak menyangka putrinya yang selama ini selalu patuh, tidak mendengarkan nasihatnya. Tidak hanya diam-diam berlatih skating lagi, tetapi juga berkencan dengan Liu Bing yang tidak disukainya. Setelah itu, dia segera pergi ke universitas yang jaraknya ribuan kilometer. Sesampainya di sekolah, dia dengan marah mencari Liu Zhenyu untuk menanyakan tempat persembunyian Tang Sue. Liu Zhenyu melihat ekspresi aneh ayah Tang Sue, lalu dia merencanakan kebohongan untuk menipunya. Tetapi ayah Tang Sue sudah tahu segalanya dan tidak terpancing. Dia pergi ke gimnasium untuk mencari Tang Sue. Sekarang kamu sudah berapa usiamu? Di jalan ini, prestasi apa yang bisa kamu raih? Meskipun kamu bermain skating sebaik apapun. Apa kamu bisa masuk tim nasional? Apa kamu bisa meraih juara? Tang Sue, kamu sedang bertindak semaumu. Tang Sue menjawab bahwa dia memang bertindak semau hatinya, tetapi dia tidak bertindak sembarangan. Sekarang aku sedang mengejar impianku. Kamu juga tahu apa yang sedang kamu kejar saat ini. Tentu saja aku tahu apa yang sedang aku kejar. Seorang anak kecil yang bermain hoki es. Setelah dia mengucapkan kata-kata celaan itu, Tang Sue terkejut. Dia kembali berlatih skating karena impiannya sejak awal, bukan karena Liu Bing. Orang lain mengatakan dia tidak bisa melakukannya, dia bisa mengerti. Tetapi mengapa orang terdekatnya tidak mendukungnya? Ayah Tang Sue tidak mendengarkan alasannya. Ice skating, setelah ini jangan pernah menyentuhnya lagi. Ketika dia mencoba memaksa Tang Sue pulang, pelatih tiba-tiba datang untuk menghentikan perilaku kasarnya dan membawa mereka berdua ke kantor. Pelatih merasa kasihan, dia tidak ingin menyia-nyiakan bibit unggul seperti Tang Sue. Dia hanya bisa menasihati ayah Tang Sue untuk mendukungnya. Ayah Tang Sue juga bukan ayah yang seenaknya memadamkan impian anaknya. Dia hanya tidak ingin melihat Tang Sue terluka lagi. Situasi itu, pemandangan itu, seumur hidup ini, saya tidak ingin melihatnya lagi. Dia menyimpan dendam di hatinya karena penolakan saat menyatakan perasaannya. Aku sangat menentang Tang Sue melanjutkan skating. Dengan kepribadian ayahku, kali ini dia pasti dimarahi habis-habisan. Mereka mengira rencana mereka tanpa celah, tanpa menyadari bahwa di balik rak buku kafe, ada seseorang yang telah mendengar seluruh rencana mereka. Pria gendut itu tahu bahwa dewinya adalah orang yang jahat, lalu dia langsung beralih dari penggemar menjadi pembenci dan segera melaporkan masalah ini kepada teman sekamar Liu Bing. Liu Bing mengetahui hal ini, tetapi dia tidak memberitahu Tang Sue dan ingin menenangkan masalah ini. Ketika dia pergi mencari Bian Cheng, dia sedang menghadiri kompetisi jurnalistik mahasiswa dan baru setengah wawancara. Liu Bing tiba-tiba muncul dan ingin berbicara dengannya. Ketika mereka berdua pindah ke kamar sebelah, Liu Bing langsung mengkonfrontasinya. Tang Sue mendapat kritikan, bukankah itu tujuanku? Ayah Tang Sue turun tangan, menentang Liu Bing dan Tang Sue bersama. Itulah yang kubutuhkan. Kata-kata ini keluar dari mulutmu, kan? Liu Bing mengulangi percakapan Bian Cheng dan Yoran tadi malam. Tidak ada satu kata pun yang salah. Bian Cheng terkejut, tetapi kemudian dia mengakui bahwa dia memang mengatakan kata-kata itu. Tapi kenapa memangnya? Dia sengaja mengungkapkan kepada ayah Tang Sue tentang Tang Sue yang kembali berlatih ice skating. Hal ini tidak akan memengaruhi Tang Sue, sebaliknya, akan membuat hubungan antara dia dan Liu Bing retak. Di hati Paman Tang, saya adalah mahasiswa berprestasi di jurusan jurnalisme Universitas Ming, menulis esai, masa depan cerah dan damai. Sementara kamu hanyalah pemain hoki, kompetitif, dan berisiko. Liu Bing tidak tahan dengan wajah jahatnya, lalu mengangkat tangannya, ingin memukulnya. Tepat pada saat yang sangat genting, Tang Sue tiba-tiba berlari dari luar untuk menghentikannya.
jadi tidak terjadi apa-apa. Bian Cheng terkejut melihat penampilannya, penyamarannya di depan Tang Sui telah terbongkar. Bian Cheng, saya beritahu kamu, hari ini meskipun tidak ada Liu Bing, saya tetap tidak akan berkencan denganmu, saya tidak berani. Bian Cheng merasa terpukul mendengar perkataan Tang Sui, sama sekali tidak tahu bahwa hal yang menantinya adalah pukulan yang lebih besar. Ketika Tang Sui dan Liu Bing pergi, dia kembali ke aula kompetisi tadi, tetapi diberitahu akan ada pergantian peserta. Bian Cheng menatap profesor dengan tidak percaya. Profesor mengembalikan resume padanya. Di situ juga tercatat alasan pergantian peserta, 2 kata. Hati lurus, berwarna merah membuat Bian Cheng sangat bingung. Setelah staf melepaskan mikrofon di tubuhnya, barulah dia mengerti alasannya. Ternyata semua perkataan yang baru saja dia ucapkan kepada Liu Bing telah ditransmisikan oleh mikrofon ke tempat profesor. Bian Cheng kehilangan kesempatan di kompetisi. Mendekati momen penting kompetisi, pelatih tiba-tiba ingin dia memimpin anggota baru untuk berlatih bersama. Kapten yang selama ini selalu sendiri merasa sangat tidak nyaman. Saya tidak mengerti mengapa saya harus berlatih dengan Tang Sui. Saya benar-benar tidak punya waktu luang untuk membimbingnya. Zhang Yue dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak ingin Tang Sui menghambatnya. Kompetisi perebutan gelar kali ini adalah yang paling dekat dengan tim nasional. Pelatih justru mengatakan melakukan itu demi kebaikannya. Sejak Tang Sui masuk tim short track dengan sembarangan, semua anggota menjadi bersemangat dan ingin bersaing dengannya. Prestasi mereka semua meningkat pesat. Hanya Zhang Yue yang selalu unggul tidak terpengaruh sama sekali. Pelatih memintanya berlatih bersama Tang Sui adalah untuk memotivasinya agar dia keluar dari zona nyamannya. Liu Bing tahu bahwa Tang Sui akhir-akhir ini berlatih bersama Zhang Yue, lalu ingin meminta perhatian Zhang Yue pada Tang Sui. Tapi baru setengah berbicara, sudah dipotong oleh Zhang Yue. Dia tidak perlu perhatian saya lagi. Liu Bing yang belum selesai bicara tertegun. Dia bilang dia tidak bermaksud begitu. Liu Bing ingin bertanya apakah Tang Sui menghambat. Zhang Yue malah berkata kamu tidak percaya pada kemampuan pacarmu. Kenyataannya, kemampuan Tang Sui saat ini sudah membuat orang tidak bisa meremehkannya. Zhang Yue melihat kecepatan Tang Sui semakin lama semakin cepat. Pelatih berulang kali berpesan agar mereka tidak berlatih hari ini. Tapi Zhang Yue terburu-buru ingin berhasil dan meningkatkan latihan. Zhang Yue tidak mendengarkan, berlatih atas inisiatif sendiri, yang menyebabkan cedera lama kambuh. Zhang Yue yang memiliki harapan terbesar untuk memenangkan kejuaraan short track tidak bisa ikut bertanding. Mereka hanya bisa mengandalkan Tang Sui, dan Tang Sui telah berjanji kepada ayahnya jika dia mendapatkan peringkat di kompetisi perebutan gelar. Jika gagal, dia harus melepaskan jalan skating. Tiba di hari pertandingan, tidak hanya Liu Bing yang menatap layar, tetapi ayah Tang Sui juga sudah lama menunggu saat ini. Meskipun di mulut dia bilang tidak peduli, tetapi ketika menuangkan air, tangannya yang gemetar telah mengungkap ketegangannya. Awalnya Tang Sui selalu stabil di posisi ketiga. Keluarga yang menonton di layar menatap tegang. Tang Sui tidak menyia-nyiakan harapan semua orang. Dia dengan cepat menyalip ke posisi kedua. Saat melewati titik akhir, dia dan peringkat pertama hampir bersamaan meluncur melewatinya. Kompetisi berakhir, komentator melihat berulang kali video berdiskusi siapa yang meluncur lebih dulu. Sambil menunggu hasil, Tang Sui tegang tidak berani bergerak. Saat menunggu pengumuman peringkat, seluruh tribun hening. Semua orang melihat pada jawaban di layar. Dia jelas kalah telak. Tang Sui, pemilihan posisi yang cerdas darimu telah mengalahkan Liang Di dari Universitas Sains dan Teknologi Qingcheng. Meraih juara, selamat untuk Tang Sui. Saat hasil diumumkan, Tang Sui menangis saking gembiranya. Akhirnya dia bisa melanjutkan di jalur skating. Karena penampilan Tang Sui yang luar biasa, dia telah lolos seleksi tim nasional. Mendapat kabar gembira ini, Tang Sui bersemangat melompat-lompat di arena es. Tapi dia ceroboh, memutus tali merah yang dijatuhkan oleh Zhang Yue. Zhang Yue melihat satu-satunya peninggalan neneknya, lalu berteriak marah kepada Tang Sui. Saya tidak sengaja, biar saya ganti yang lain. Kamu melakukan ini lagi padaku. Bahkan dengan marah mendorong Tang Sui. Tang Sui merasa dia membesar-besarkan masalah. Bukankah hanya tali merah saja? Kenapa harus semarah ini? Saat ini pelatih malah berkata, itu adalah satu-satunya peninggalan nenek yang ditinggalkan untuk Zhang Yue. Mendengar itu, Tang Sui langsung tertegun. Karena cedera kambuh, Zhang Yue tidak punya kesempatan masuk tim nasional. Keinginan neneknya sebelum meninggal adalah melihat dia di podium penerimaan hadiah. Sekarang tidak hanya medali emas yang direbut oleh Tang Sui, tetapi bahkan peninggalan neneknya juga dirusak oleh Tang Sui. Sekarang seperti nenek sedang berbicara padaku, nenek sangat kecewa padaku. Tang Sui mengetahui kebenaran masalah, lalu dengan malu mendatangi Zhang Yue untuk meminta maaf. Tetapi sekarang hati Zhang Yue sudah dingin. Keinginan neneknya saat masih hidup adalah melihatnya mengenakan seragam nasional mengabdi pada negara. Tetapi sekarang semuanya dihancurkan oleh Tang Sui. Sekarang seperti nenek sedang berbicara padaku, nenek sangat kecewa padaku. Setelah Zhang Yue pergi, Tang Sui melihat tali merah
merah putus yang ditinggalkannya, lalu bertekad pasti akan memperbaikinya. Kembali ke asrama, dia tidak tidur semalaman, menyalakan lampu sepanjang malam untuk memperbaiki tali merah. Pagi berikutnya, Tang Sue menunggu di gerbang sport center menunggu Zhang Yuwei. Zhang Yuwei baru saja melihat Tang Sue, sudah meminta maaf padanya. Dia meminta maaf atas kemarahannya hari kemarin. Segera setelah itu, Tang Sue memberikan tali merah yang baru diperbaikinya kepada Zhang Yuwei. Harapan si kesayangan pasti akan terpenuhi. Tang Sue menyemangatinya, jangan karena kaki terluka lantas menyerah. Zhang Yuwei juga berniat bersemangat, melanjutkan tentu saja tidak akan bisa berlatih. Luka ini belum saya apa-apakan. Dia juga mengajak Liu Bing dan Da Xiang makan di tempat yang lama. Da Xiang sangat senang membaca pesan yang dikirim oleh Zhang Yuwei. Weiku sudah kembali, awalnya janji bertemu 3 orang. Jadi ketika Liu Bing melihat dia dan Tang Sue berjalan bersamaan, maka wajahnya sangat curiga. Hubungan kalian berdua sudah baik ya? Benar, kapan tidak baik? Benar, gadis yang mengenakan baju baru, berdiri mengantri mengambil nasi di kantin, malah lupa melepas labelnya. Tidak disangka 2 teman yang berdiri di belakang melihat, lalu mengejeknya. Oh, merek ini, malah tidak tahu malu membiarkan label di luar. Orang biasa tetapi auranya terlalu tinggi. Siapa sangka saat ini, sepupu di ujung antrean langsung berdiri, membuka mulut memuji tas temannya itu sangat cantik. Tang Sue yang berdiri di sana merasa sangat aneh. Tidak disangka segera setelah itu sepupunya berkata benar-benar mirip. Barang asli, sangat mirip maksudnya apa? Meskipun model tas ini belum pernah mengeluarkan warna ini, tetapi tasmu ini dibuat dengan sangat baik. Kalau tidak merepotkan, kirimkan link padaku ya. Terima kasih. Teman yang terbongkar tasnya palsu, lalu merasa sangat malu, berbicara menyangkal sepupunya, kemudian segera kabur. Tang Sue tidak menyangka, sepupu yang selalu tidak akur dengannya, malah berdiri membela dirinya. Tiba-tiba bersikap benar seperti ini padaku, tidak biasa. Yoran malah bersikeras berkata, dia hanya ingin meminta link saja. Ketika keduanya sedang berbicara, tiba-tiba Liu Bing muncul dari belakang. Yoran berkata pada Tang Sue, mengapa suamimu Liu Bing sekarang tidak setampan dulu? Tang Sue tertawa bercanda berkata, itu karena sekarang kamu tidak lagi menyasar Tang Sue. Alasannya saat itu Yoran menyukai Liu Bing adalah karena ingin bersaing dengan Tang Sue. Sekarang dia sudah berbaikan dengan Tang Sue, tentu saja tidak akan menyukai Liu Bing lagi. Untuk menghindari sebentar lagi orang-orang melihat aroma cinta yang kuat dari kalian berdua, Yoran hanya bisa menarik diri lebih dulu. Sementara Liu Bing dengan wajah aneh berjalan mendekat, penasaran menatap Tang Sue. Oh baguslah, melihat penampilan ini, sepertinya kamu kehilangan satu penggemar. Kamu tahu kan, Tang Sue lolos daftar seleksi tim nasional, harus segera pergi latihan. Karena masalah ini, ayah Tang Sue ingin datang ke kampus berkunjung, sementara Liu Bing saat ini malah menjadi tegang. Dia bilang hari itu dia ada pertandingan, Tang Sue langsung menyadari ada yang tidak beres. Dia bahkan belum mengatakan ayahnya akan datang, paman itu datang hari apa? Hari apa saya ada pertandingan? Sejak kapan kamu setegang itu? Tang Sue melihat penampilan takut-takutnya, lalu dengan misterius berkata, kali ini ayahku datang, mungkin untuk memberikan status pada Liu Bing. Paman Tang tidak menentang, kita berkencan bagaimana? Kamu sendiri yang pergi bertanya. Pria itu karena ingin mendapatkan peringkat di kompetisi jurnalisme, malah menciptakan cerita yang tidak nyata untuk menarik perhatian. Liu Bing tidak bisa membiarkan tim hoki es dicemarkan seperti itu. Dia segera menggunakan identitas aslinya untuk mengadukan berita ini, tetapi dia tidak menyangka karena masalah ini, malah membuat hubungan asmaranya dengan Tang Sue retak. Berita Bian Cheng adalah palsu, ingin menuntut surat kabar kita. Ada orang yang menggunakan identitas asli untuk mengadukan Liu Bing. Liu Bing tidak menyangka berita yang diterbitkan Bian Cheng diterbitkan di surat kabar ayah Tang Sue. Sebenarnya hari ini ayah Tang Sue datang ke kampus adalah ingin berdamai dengan Liu Bing. Tang Sue tahu kebenaran masalah, malah merasa Liu Bing berbuat sangat benar. Tahu Tang Sue karena masalah ini berkonflik dengan Liu Bing. Dia bahkan merasa perbuatan Tang Sue keterlaluan. Putri Tang Hongjiang ini mengapa tidak membedakan benar dan salah seperti ini? Karena masalah ini ayah Tang Sue segera datang ke kampus. Dia berkata pada Tang Sue, seorang wartawan harus menerbitkan berita sesuai fakta. Tapi setelah Liu Bing datang, Tang Sue tiba-tiba mulai berakting. Sudah kubiarkan kamu duduk belum? Masih punya muka untuk duduk. Kamu tahu kali ini kamu keterlaluan sekali tidak? Kamu tahu ayahku karena kamu menderita seperti apa tidak? Liu Bing ketakutan setengah mati, tapi dia tetap merasa dirinya tidak salah. Maaf, menurutku aku tidak salah, karena kupikir, suatu hal jika salah, maka harus diperbaiki menjadi benar. Jadi meskipun memberiku satu kesempatan lagi, aku tetap akan
akan mengambil pilihan seperti itu. Dia baru saja selesai berbicara, ayah Tang Sue langsung memukul meja. Kamu benar sekali. Liu Bing tidak mengerti apa-apa. Saat ini Tang Sue juga tertawa menariknya duduk. Saat ini ayah Tang Sue juga tanpa sungkan memuji Liu Bing. Hal yang benar harus dipertahankan. Jangan karena siapapun melanggar prinsipmu. Di sisi ini Liu Bing dan ayah Tang Sue berdamai. Sementara Bian Cheng hampir gila. Rencananya terus-menerus dirusak oleh Liu Bing. Dia pun jatuh tersungkur. Dia dengan gila-gilaan menghancurkan piala-piala yang pernah dia menangkan. Saat dia sedang mengamuk, Yoran muncul. Dia menasihati Bian Cheng agar tidak menghindar lagi. Tetapi Bian Cheng masih keras kepala. Dia yakin tujuannya pasti akan tercapai. Dan dia pasti akan berkencan dengan Tang Sue. Liu Bing, semuanya karenamu. Aku harus membuatmu merasakan rasa ini baru adil. Gadis itu karena ingin membantu temannya yang menderita kecemasan sosial, berturut-turut beberapa hari membuat pacarnya menunggu. Pacarnya merasa aneh lalu mengikutinya. Sama sekali tidak menyangka Tang Sue berhenti di luar sebuah rumah. Jantung Liu Bing berdetak satu irama, tapi dia masih berusaha berjuang di menit terakhir. Dia menelpon Tang Sue, bertanya sekarang dia ada di mana. Tang Sue tidak ingin ada orang selain dirinya yang tahu penyakit Yuyan, jadi dia memilih berbohong. Aku sedang di jalan membeli perlengkapan latihan. Bukankah latihan itu banyak sekali barang yang diperlukan? Liu Bing melihat dengan mata sendiri dia berada di sisi Yuyan, tapi membalikkan badan mendengar dia berbohong. Saat ini hatinya sudah hancur. Liu Bing sudah memberi Tang Sue kesempatan terakhir, tapi dia tetap memilih membohonginya. Dia berkata selamat tinggal pada Tang Sue lalu pergi dengan sedih. Saat ini Tang Sue sama sekali tidak menyadari emosinya di telepon. Setelah menutup telepon dia masih tertawa bercanda dengan Yuyan. Setelah emosi Yuyan stabil, Tang Sue memanfaatkan waktu untuk menemui Liu Bing. Sementara saat ini Liu Bing sedang sangat marah. Kamu ada yang mau dikatakan? Tang Sue masih berbohong menipunya. Aku tahu akhir-akhir ini aku mengabaikanmu. Tapi kamu bilang Huan dan Ye Liu Ying. Tapi Liu Bing langsung mengatakan dia sudah bertemu teman sekamar Tang Sue. Mereka bilang sama sekali tidak bersama Tang Sue. Melihat kebohongannya terbongkar, Tang Sue tetap tidak mengatakan masalah Yuyan. Karena dia sudah setuju dengan ibu Yuyan. Harus merahasiakan penyakit Yuyan. Maaf, aku sudah berbohong. Tapi kamu hanya perlu percaya. Bagaimanapun, kita juga tidak akan berubah. Liu Bing sangat kecewa karena dia masih berpura-pura. Di tengah kesedihan dia meminta putus. Kita putus saja, putus saja. Tang Sue mendengar kalimat kejam ini keluar dari mulut Liu Bing. Lalu terdiam beberapa detik kemudian bertanya mengapa. Karena ada orang yang lebih penting dariku. Bukankah begitu? Kamu kurang percaya padaku begitu ya? Liu Bing langsung mengatakan dia sudah memberi Tang Sue satu kesempatan. Dialah yang tidak tahu menghargai. Saat ini Tang Sue juga terpancing marah. Dalam kemarahan dia melepas kalung bunga salju pemberian Liu Bing. Putus ya putus, kembali lagi jadi anjing. Liu Bing kembali ke asrama. Teman sekamarnya dengan cepat menyadari kondisi tidak biasanya. Mereka kira Liu Bing hanya bertengkar dengan Tang Sue saja. Tidak disangka dia langsung merobek foto mesra mereka berdua. Berkata mereka tidak ada kemungkinan lagi. Setelah putus Tang Sue tidak punya waktu bersedih. Dia harus segera masuk tim nasional untuk latihan. Keesokan harinya dia datang berpamitan pada Yuyan. Tidak disangka dia malah menyatakan cinta pada Tang Sue. Aku suka kamu, aku sudah lama suka kamu. Mendengar dia menyatakan cinta, Tang Sue terlihat sangat tenang. Dia sudah lama tahu maksud Yuyan. Tapi dia selalu pura-pura tidak tahu. Dia takut jika lapisan kertas ini dirobek maka dia akan kehilangan teman ini. Tidak disangka akhirnya dia tetap mengatakannya. Aku benci Liu Bing merebutmu. Aku benci ibuku pernah menghalangiku. Aku benci semua orang. Karena kamu terus berpikir yang tidak-tidak makanya kecemasan sosialmu kambuh. Tapi setelah melewati masa ditemani Tang Sue, Yuyan sudah melepaskan. Dia mulai perlahan menerima bahwa orang yang disukai Tang Sue adalah Liu Bing. Dia sudah menerima. Tapi sekarang ibunya malah menyesal. Mengapa waktu itu malah melarang Yuyan menyukai Tang Sue? Tante masih sangat menyesal. Ngomong-ngomong, melihat kamu dan Liu Bing serasi begitu, aku juga sangat senang. Kalian berdua harus bahagia ya. Kami sudah putus. Setengah jam lagi kompetisi dimulai. Pria itu tiba-tiba menerima telepon darurat. Kamu kenal seorang gadis yang mengikat rambut ekor kuda tidak? Barusan saya menyetir, tidak sengaja menabraknya. Barusan dia ingin meneleponmu, tapi sekarang pingsan. Bisakah kamu datang sebentar? Mendengar gambaran pria itu, insting memberitahu Liu Bing bahwa orang itu adalah Tang Sue. Tapi meskipun dalam situasi darurat, dia tetap ingin menelepon Tang Sue untuk memastikan lagi. Tapi saat ini jawaban adalah pihak lain telah mematikan telepon, yang membuatnya yang awalnya cemas semakin yakin bahwa ini benar. Liu Bing tanpa ragu berlari ke ruas
jalan yang dikatakan pria itu. Saat dia muncul, di tangga tiba-tiba muncul beberapa pria, mengangkat kaki menendangnya jatuh. Ketika pria itu ingin terus memukulnya, dihindari oleh Li Yubing. Namun mereka banyak orang kekuatannya besar, Li Yubing sendiri tidak bisa melawan. Akhirnya dipukul pingsan dari belakang dengan tongkat baseball. Pada saat yang sama, Menir MA yang menunggu dia kembali bertanding sangat cemas, tetapi tidak bisa menelepon. Dia hanya bisa melihat tim lawan tertawa di atas penderitaan orang lain, tetapi tidak ada cara. Untungnya saat ini Li Yubing yang pingsan sudah sadar. Namun dia sadar langsung menelepon pelatih Tang Sui, menanyakan keadaannya. Ketika tahu Tang Sui sudah naik mobil menuju tim nasional, barulah dia merasa lega. Sementara pemilik tim kalajengking hitam sedang tertawa penuh kemenangan. Melihat hingga saatnya Li Yubing belum datang, ekspresinya seolah sudah menduga sebelumnya Li Yubing tidak akan muncul. Dia sengaja mengejek di depan Menir MA, pertandingan sepenting ini, mengapa pemain inti kalian tidak datang? Tetapi segera setelah itu, kejadian tidak sesuai dengan keinginannya. Tepat pada waktu terakhir Li Yubing telah tiba, pemilik tim kalajengking hitam terdiam. Ada apa? Mengapa Li Yubing datang? Tampaknya masalah Li Yubing diserang tadi memang perbuatan jahat yang dia lakukan. Melihat Li Yubing muncul, dia langsung panik, segera mengadakan pertemuan dengan tim, meminta mereka di lapangan sengaja menyasar Li Yubing. Li Yubing yang sudah terluka, kembali diserang dengan sengaja terus-menerus oleh anggota tim kalajengking hitam. Li Yubing yang sudah terluka kini kondisinya semakin tidak stabil. Di babak pertama mereka kehilangan 1 poin direbut tim kalajengking hitam. Ketika istirahat, pelatih Xiao Longlinda juga melihat situasi di depan mata pertandingan. Tampaknya mereka sengaja mengincar Li Yubing. Mereka akan mengikuti setiap reaksi darimu, termasuk sinyal kesalahan. Li Yubing langsung mengerti maksudnya. Di sisa pertandingan, dia berulang kali melakukan gerakan salah untuk memancing lawan. Ketika tim kalajengking hitam menggunakan 2 orang sengaja mengepungnya, Li Yubing memberi isyarat kepada rekan setimnya. Rekan setimnya langsung memukul bola ke arahnya. Li Yubing berhasil mengalihkan perhatian lawan ke arahnya. Dia kembali menggunakan tenaga memukul bola ke udara. Saat ini Dasi yang tiba-tiba muncul menerima langkah berikutnya, berhasil memukul bola ke gawang lawan. Meskipun Xiao Longlinda telah menang, tetapi Li Yubing ditabrak dengan sengaja oleh lawan ke kaca di sisi lapangan. Kaca jatuh pecah. Dia juga terbentur keras ke permukaan es. Bing bing, bing bing. Ketika rekan setimnya mengetahui dia terluka, segera membawanya ke rumah sakit. Untungnya dokter bilang dia tidak apa-apa. Melihat dia baik-baik saja, Liao Zhenyu lalu berniat menelepon memberitahu Tang Sui, tapi dihentikan oleh Li Yubing. Kami sudah putus, sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Pada saat itu Tang Sui yang sedang berlatih di tim nasional juga sedang tidak senang. Zhang Yue menyadari kondisinya tidak baik. Setelah bertanya baru ia tahu bahwa ia dan Li Yubing sudah putus. Zhang Yue berpendapat bahwa ia dan Li Yubing bukanlah tipe orang yang dengan mudah mengatakan menyerah. Dia sudah menyerah, suka atau tidak, itu hanya masalah sesaat. Sebagai saudara lama Li Yubing, Zhang Yue secara langsung mengatakan bahwa Li Yubing sungguh sangat menyukainya. Ia menasihati Tang Sui untuk jangan menyerah pada hubungan mereka. Jadi, kapan saya bisa pulang dan berbicara dengannya? Pantas saja kamu mematikan ponsel. Anak laki-laki itu tanpa sengaja tahu bahwa karena dirinya, gadis yang dia suka putus dengan pacarnya. Dia yang merasa tidak tenang datang mencari Li Yubing. Ia mengatakan dengan jujur bahwa belakangan ini Tang Sui selalu bersamanya. Li Yubing tidak mau lagi mendengar hal yang berkaitan dengan mereka berdua. Ia berbalik ingin pergi. Siapa sangka, tepat pada saat ini Yuyan justru mengatakan dirinya menderita gangguan kecemasan. Karena masalah inilah Tang Sui datang untuk merawatnya. Ibu sayalah yang mencari Tang Sui. Beliau berharap dia membantu saya untuk keluar dari masalah ini. Beliau khawatir saya menjadi bahan pembicaraan orang lain, sehingga meminta Tang Sui untuk merahasiakannya. Dia tidak memberitahumu, itu karena dia sudah berjanji pada ibuku. Setelah mengetahui kebenarannya, Li Yubing dengan ragu bertanya kepada Yuyan tentang urusan di antara dia dan Tang Sui. Yuyan segera memotong pembicaraannya, mengatakan tidak ada apa-apa di antara dia dan Tang Sui. Sejak awal, dari awal sampai akhir, di hatinya hanya ada dirimu. Yuyan berkata terus terang meskipun dia juga menyukai Tang Sui, tetapi orang yang Tang Sui suka selalu Li Yubing. Namun Li Yubing justru berkata dengan nada iba bahwa dia takut Tang Sui tidak akan memaafkannya. Saat ini Yuyan mengubah pemikiran sebelumnya. Dia berkata jika Li Yubing tidak mempertahankan Tang Sui, maka dia yang akan mengejar Tang Sui. Li Yubing yang melihat itu langsung menarik tangannya tidak mengizinkannya pergi. Tampaknya dia masih sangat peduli pada Tang Sui. Yuyan yang melihat dia begitu cemas, kemudian menasihatinya jika masih mencintainya, maka perlakukan dia dengan baik, jangan membuatnya sakit hati. Ketika Yuyan pergi, ia justru menemukan ada 2 orang di pintu sedang menguping pembicaraan mereka.
dan kedua orang itu mendengar kebenaran tentang perpisahan mereka berdua. Mereka diam-diam masuk ingin melihat kondisi Liu Bing saat ini, tetapi bayangan mereka ketahuan olehnya. Ketika Liu Bing menahan mereka untuk menghukum kejahatan menguping, si gendut mengalihkan pembicaraan, menyuruhnya cepat memikirkan cara untuk mempertahankan Tang Sui. Saat ini Liu Bing berpikir untuk menelepon meminta maaf kepada Tang Sui, tetapi ternyata ponselnya masih dalam kondisi mati. Ia hanya bisa tanpa daya mengirimkan satu halaman penuh pesan permintaan maaf kepadanya. Tidak tahu apakah Tang Sui yang sedang berlatih bisa melihatnya. Hanya saja saat ini ia tidak bisa berpikir terlalu banyak, karena besok Liu Bing harus mengikuti pertandingan mahasiswa. Tetapi saat akan berangkat, Liu Bing tidak bisa fokus, bahkan panggilan pelatih berkali-kali pun tidak ia jawab. Benar saja saat di lapangan kondisinya tidak baik, ia dikalahkan oleh pasangan si beruang merah yang dulunya adalah pecundang di tangannya. Pertandingan gagal, Liu Bing merasa sangat kecewa. Dia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Maaf, saya juga tidak tahu apa yang terjadi pada diri saya. Seharusnya hari ini menang, semua salah saya yang merusak pertandingan ini. Anak laki-laki yang karena putus dengan pacarnya kondisinya tidak baik, tetapi bersikeras harus mengikuti pertandingan penting. Dia adalah dewa es dari tim naga sombong Universitas Lin. Liu Bing selalu menjadi objek yang dikejar semua orang, tetapi belakangan ini kondisinya selalu sangat buruk. Pertandingannya pun terus-menerus gagal. Penggemar yang selalu menghargainya juga meninggalkan, berdiri di panggung melemparkan botol ke arahnya, bahkan mengejeknya di belakang bahwa dia bukan lagi dewa es, melainkan dewa sakit. Liu Bing demi memulihkan reputasi, dan juga agar anggota senior yang akan pensiun tahun depan tidak meninggalkan penyesalan, ia memutuskan memaksakan tubuh yang sakit, menyelesaikan pertandingan terakhir. Asalkan memenangkan pertandingan ini, kita berpotensi meraih juara. Seluruh tim kita sudah berjuang mati-matian selama ini, sudah berusaha keras begitu lama, dan Dajiang serta Lao Deng, tahun depan mereka lulus, sudah akan mundur, mungkin ini adalah kesempatan terakhir mereka meraih juara. Namun manajer MA dan pelatih tidak setuju dengan tindakan nekatnya. Liu Bing bersumpah, setelah selesai bertanding ia pasti akan pergi periksa kesehatan. Tetapi pelatih tetap ingin mendengar diagnosis dokter. Tepat pada saat ini, Liao Zhenyu yang magang di tim naga sombong Universitas Lin melangkah masuk. Begitu masuk, ia langsung secara bergantian ditanyai oleh manajer MA dan pelatih tentang kondisi kesehatan Liu Bing saat ini. Sekarang dia hanya magang, urusan tentang asisten, jika tidak jelas jangan bicara sembarangan. Liao Zhenyu melihat raut wajah Liu Bing lalu mulai terbata-bata membela dirinya. Dia mungkin hanya sedikit sakit kepala. Saya rasa mungkin karena istirahatnya belum cukup. Dia benar, saya hanya asisten magang, saya tidak bisa memastikan. Melihat Liu Bing berkali-kali memberi jaminan, manajer MA akhirnya mengangguk mengizinkannya melanjutkan latihan. Tetapi ketika Liu Bing dengan percaya diri berjalan menuju lapangan pertandingan, sebelum keluar lapangan dia pingsan. Kali ini sakitnya sangat serius, Liao Zhenyu hanya bisa menelepon untuk melapor. Sementara itu Tang Sui yang sudah menyelesaikan pelatihan di tim nasional, begitu menyalakan ponsel langsung menerima telepon darinya. Tidak disangka, kalimat pertama yang didengar justru Liu Bing masuk rumah sakit. Tang Sui yang sedetik sebelumnya masih tertawa ceria seperti bunga, seketika terpaku. Tetapi ketika dia cemas ingin kembali, ia mendengar kabar bahwa Liu Bing harus dioperasi. Saat ini Zhang Yue bertanya apakah dia terluka saat bertanding hari ini, Dajiang justru mengatakan tidak. Hari ini Liu Bing bahkan belum keluar lapangan, penyebab sakit kepalanya adalah karena cedera serius sebelumnya. Ada orang yang menelepon Liu Bing mengatakan Tang Sui terluka. Liu Bing menelepon Tang Sui, tetapi sepertinya dia mematikan ponselnya. Liu Bing yang cemas kemudian berlari ke sana, akibatnya di tengah jalan, ia dipukuli orang. Tang Sui mendengar bahwa karena dirinya, Liu Bing baru terluka, ia pun memeluk kepala menyesal. Mengapa mematikan ponsel? Sebenarnya penyakit Liu Bing tidak akan memburuk, tetapi karena ia terlalu ingin membuktikan diri. Walaupun terus-menerus sakit kepala, ia tetap bersikeras berlatih, baru menyebabkan penyakitnya bertambah parah dan pingsan. Setelah selesai operasi, dokter baru saja keluar mengabarkan baik-baik saja. Manajer MA segera memperingatkan semua orang, tidak boleh membocorkan kabar Liu Bing dirawat di rumah sakit. Pasar sudah berpesan, harus menutup-nutupi kabar Liu Bing dirawat di rumah sakit. Malam hari cobalah, jelas dia memanfaatkan alasan ini untuk melakukan hal yang menguntungkan dirinya. Dasar bodoh, mantan pacar tiba-tiba terluka parah, dirawat di rumah sakit. Tang Sui selalu berada di sisinya, ia pura-pura mengeluh bahwa Liu Bing sudah putus. Untuk apa kamu pergi? Kamu gila ya? Tang Sui sangat menyesal, mengapa saat itu dia mematikan ponselnya. Jika mereka berdua tidak putus, apakah Liu Bing tidak akan terluka? Tepat pada saat ini, Dajiang tiba-tiba muncul. Dia mengeluarkan ponsel Liu Bing, memperlihatkan kepada Tang Sui betapa dalamnya Liu Bing mencintainya. Liu Bing membuat sebuah akun kecil bernama Baoli Tang Es Batu Gula Batu. Di dalamnya ia diam-diam mencatat setiap kasih sayang yang ia miliki untuk Tang Sui. Tang Sui membaca setiap postingan yang ia unggah, terharu hingga air mata membasahi wajah. Di tempat yang tidak ia ketahui, Liu Bing selalu mencintainya begitu dalam. Dia sambil mengatakan Liu Bing itu bodoh,
sambil menangis seperti orang bodoh. Lihat, baru berapa lama aku jauh darimu, kamu sudah membuat dirimu jadi seperti ini. Tang Sue menarik tangan Liu Bing, mulai membayangkan masa depan mereka berdua. Bahkan ia bermimpi melihat mereka berdua bersama-sama pergi ke Olimpiade musim dingin. Liu Bing bahkan melamarnya di Olimpiade musim dingin. Kamu bilang, setelah kita menikah akan melahirkan berapa anak? 2 anak saja. Dengan begitu anak-anak tidak akan kesepian. Anak yang lebih tua diberi nama Dandan, anak yang kedua dipanggil Dandan. Boleh tidak? Mendengar nama yang dia berikan, Liu Bing saking kesalnya sampai terbangun. Sudah bertahun-tahun berlalu, bakatmu memberi nama masih seburuk dulu. Kamu membuatku takut setengah mati. Tang Sue melihat Liu Bing sadar kembali, ia pun bersemangat menyuruh semua orang masuk. Liu Bing sudah sadar, cepat masuk sini. Sudah sadar ya, jangan sampai ada yang mendengarnya. Ada orang yang bilang ingin menikah denganku, melahirkan anak bernama Dandan. Kapten tim hoki es terluka harus dirawat di rumah sakit. Klub sudah mulai mencari orang baru. Mereka memutuskan untuk menyambut sepasang anggota baru. Ketika pelatih mengumumkan berita itu, anggota tim yang mendengarnya sangat marah. Apa tidak sedikit tidak manusiawi? Kalian tidak mengerti maksud saya. Apa, pelatih? Liu Bing adalah pemain yang kamu latih sendiri. Saya benar-benar tidak menyangka kamu juga memperlakukannya seperti ini. Berapa banyak kehormatan yang pernah Liu Bing berikan kepada klub. Hari kedua dia keluar rumah sakit sudah ingin mencari pengganti. Di hadapan keputusan klub, pelatih juga tidak berdaya. Sekarang Liu Bing butuh waktu, bukan perlindungan bodoh dari kita. Kalian katakan pada saya, di antara kalian siapa yang bisa menggantikan Liu Bing memimpin tim meraih kemenangan. Sementara Liu Bing yang baru saja selesai operasi, masih berharap kembali bertanding. Dia melihat tempat sampah di kamar rawat, lalu tanpa sadar membayangkan menjadi gawang. Ia secara acak meremas beberapa gulungan kertas ingin melemparnya, siapa sangka tidak ada yang masuk sama sekali. Tepat pada saat ini, dokter masuk, kamu baru saja selesai operasi. Kelincahan tangan dan kakinya masih belum pulih. Jangan terburu-buru, sampai Liu Bing menunjukkan perkembangan baik. Dia ingin kembali mengunjungi tim, tidak disangka justru melihat tim punya orang baru. Dan lagi adalah saudara yang pernah berlatih bersama. Pelatih melihat Liu Bing tiba-tiba muncul, jadi sedikit canggung. Liu Bing, kamu jangan khawatir, tunggu kamu pulih, saya pasti akan membantumu kembali ke kondisi puncak seorang atlet. Liu Bing di luar menunjukkan sikap tidak peduli, karena saya sudah terluka. Tim tidak bisa terus menungguku, tetapi di dalam hatinya ia tetap sangat sedih, merasa dirinya ditinggalkan. Hanya saja Liu Bing juga tidak menyangka, Song Anji yang baru datang bergabung dengan naga sombong Universitas Lin kali ini adalah datang untuknya. Merasakan keluhan yang pahit di tengah salju, hati Liu Bing terasa masam, tetapi hanya bisa pura-pura tidak peduli. Dia saat ini masih tidak tahu kapan dia bisa bermain lagi. Sebenarnya Tang Sue yang menerima pemberitahuan dari tim nasional sangat senang, tetapi melihat ekspresi kecewa Liu Bing, agar tidak memprovokasi dirinya, Tang Sue hanya bisa menyimpan surat pemberitahuan itu. Namun dengan sangat cepat, Liu Bing sudah menerima pemberitahuan dari dokter, memastikan bisa keluar dari rumah sakit. Wajahnya seketika menunjukkan ekspresi gembira. Kalau begitu Dokter Qi, saya boleh mulai berlatih sekarang, kan? Dokter menyarankan dia harus perlahan-lahan, beberapa bulan ke depan jangan melakukan gerakan yang kuat. Kalau begitu apakah saya bisa pulih ke kondisi sebelumnya? Hal ini tidak ada yang berani menjamin. Dewa Es yang pernah sangat berkuasa di lapangan es, justru karena cedera digantikan orang. Saat ini pacarnya justru menerima surat pemberitahuan dari tim nasional. Tang Sue melihat Liu Bing murung, lalu tidak tahu harus membicarakan masalah ini dengannya bagaimana. Impian dan cinta, mana yang kamu pilih? Jika kamu karena impian meninggalkan cinta, kamu akan mendapatkan impian. Jika kamu karena cinta meninggalkan impian, mungkin sampai akhir, kamu tidak mendapatkan apa-apa lagi. Kamu katakan, ini adalah paradoks. Mengapa tidak bisa memilih keduanya? Kata-kata temannya membuat Tang Sue menjadi teguh dengan satu pemikiran. Dia tidak akan memilih, dia menginginkan keduanya. Hanya saja saat ini lebih penting membantu Liu Bing pulih. Setelah Liu Bing pulih keluar dari rumah sakit, tim hoki es mengadakan pesta perayaan untuknya. Tepat saat akan bersulang, pada saat ini raut wajah Dajiang sangat aneh. Itu, orang yang bermargayo itu pernah datang mencariku. Aku bisa mendengar, masalah Liu Bing terluka, tidak terlepas dari hubungannya dengan orang itu. Saat ini si gendut baru tahu, ternyata tim yang baru Dajiang tanda tangani kontrak justru adalah Kalajengking Hitam. Padahal dia adalah saudara terbaik Liu Bing. Tim Kalajengking Hitam tetaplah dalang yang menindas Liu Bing. Bagaimana dia bisa mengkhianati saudaranya? Masuk tim profesional, daya tariknya cukup besar, tetapi saya tidak bisa melawan kata hati. Saat ini Liu Bing juga maju. Meskipun dia sedih karena sementara waktu tidak bisa bermain hoki, tetapi ia tetap menantikan hari pemulihan. Kalian semua tenang saja, saya akan segera pulih, cepat kembali. Saya harus memberitahu orang-orang itu, selama Liu Bing ini tidak sepenuhnya dipukul roboh oleh mereka, maka tunggu saya pulih.
saya akan memberitahu siapa mereka. Naga sombong Universitas Lin di puncak, sumpah yang diucapkan di siang hari tidak bisa menahan kesedihan yang menyerang di malam hari. Liu Bing sendirian melangkah masuk ke naga sombong Universitas Lin, dia membelai helmnya menemaninya dalam tak terhitung pertandingan. Di dalam kepala terulang adegan gemilang sebelumnya, saat itu dia menang dalam setiap pertandingan, juga merupakan kebanggaan para penggemar. Sekarang dia justru tidak bisa memasukkan bola ke gawang. Liu Bing berlatih dengan gila-gilaan sampai kepala penuh keringat. Tetapi saat ini Tang Sui tiba-tiba muncul. Apa kata dokter? Masalah latihan tidak bisa terburu-buru. Kamu harus bersabar, harus maju perlahan-lahan. Dokter juga sudah bilang, saya pulih lebih cepat dari orang biasa. Bisakah kamu tidak membuatku khawatir? Kamu sungguh berpikir dirimu dewa. Kamu berlatih dengan intensitas tinggi seperti ini, risikonya sangat besar. Apakah perlu aku daftarkan untukmu? Liu Bing melihat tangannya yang terus gemetar dan tenggelam dalam keraguan. Sekarang bahkan tongkat hoki pun dia tidak bisa pegang dengan kuat. Terima kasih sudah mengingatkan saya sekarang bukan lagi Dewa Es Universitas Lin. Sekarang Bibi benar-benar menyesal, seharusnya tidak menghalangi kamu dan Yuyan berpacaran, jika tidak kamu sudah menjadi menantu Bibi. Bei, menantu yang ini, sekarang sudah punya mertua. Anak laki-laki karena terluka tidak bisa bermain hoki es, dan setiap hari meragukan dirinya sendiri. Dia melihatnya seperti itu, lalu membatalkan surat pemberitahuan yang dengan susah payah ia dapatkan dari tim nasional. Apa kamu lupa betapa kerasnya kamu berusaha, baru bisa sampai hari ini? Liu Bing tidak ingin melibatkan Tang Sui. Ia tidak mau menjadi orang yang membuatnya menyerah pada impian. Tetapi Tang Sui tahu jika sekarang dia pergi dari sini menuju pelatihan tim nasional, maka Liu Bing pasti akan jatuh. Dia tidak ingin Liu Bing harus merasakan penderitaan yang pernah ia rasakan, jadi ia berniat untuk tetap di sini menemaninya melewatinya. Kamu membuatku merasa sangat tidak berguna. Liu Bing, martabat sangat penting bagimu, aku tahu. Tetapi kamu lebih penting bagiku, apakah kamu tahu? Meskipun Tang Sui bersikeras memeluknya, Liu Bing tetap melepaskan tangannya. Demi membantu Liu Bing mendapatkan kembali semangat, Tang Sui membawanya pergi menonton pertandingan Yuyan, ingin memperlihatkan padanya kekuatan impian. Liu Bing melihat Yuyan bersinar di podium penerima medali, hatinya tidak bisa menahan getaran. Bagaimanapun juga, beberapa hari yang lalu dia masih Yuyan yang karena gangguan kecemasan, membutuhkan perawatan Tang Sui. Kamu pernah menyambut kesuksesan, juga pernah mengalami kegagalan. Bisakah kamu memberitahu semua orang hal apa yang membuatmu bangkit? Sekali lagi meraih kejayaan, Yuyan berkata terus terang bahwa dia bisa sampai hari ini adalah berkat bantuan banyak teman. Tetapi orang yang paling penting, pada saat dia berada di bawah jurang karena kalah dalam pertandingan, adalah orang itu memberinya kekuatan. Jika tidak ada ibu, maka tidak akan ada Yuyan yang sekarang, di masa lalu, dan di masa depan. Aku cinta ibu. Mendengar ungkapan cintanya, Liu Bing terdiam kaku, mengira orang yang dia maksud adalah Tang Sui. Dia memutar matanya ke atas, hanya saja mendengar kalimat berikutnya Liu Bing menarik napas. Ibu, Yuyan berhasil meraih juara, Liu Bing justru sedang berdiri di jurang kehidupan. Klub naga sombong Universitas Lin karena masalah dia terluka, berniat untuk menyingkirkannya. Manajer MA justru tidak setuju dengan masalah ini. Dia bilang meskipun harus membayar denda pelanggaran kontrak pun harus mempertahankan Liu Bing. Sekretaris Kim bekukan kartu manajer MA. Segera, tidak menunggu manajer MA sempat senang sedetik pun, dia sudah dibekukan semua pendapatannya oleh ayahnya untuk membayar lunas uang denda pelanggaran kontrak Liu Bing. Semua orang berkumpul memikirkan cara, sekarang daya beli penggemar sangat menjanjikan. Selain itu kita bisa membuat beberapa barang 3D, tetapi hanya mengandalkan pengaruh Liu Bing saja tidak cukup. Tepat pada saat ini Dewa Es generasi sebelumnya Su Feng tiba-tiba muncul, mengandalkan pengaruh dari para penggemarnya. Kalender meja yang ada gambarnya baru diumumkan sudah ludes terjual, dengan sangat cepat sudah mendapatkan cukup uang denda pelanggaran kontrak. Ada uang, ada kekuasaan. Manajer MA melempar kartu di depan ayahnya, tetapi saat ini rekan kerja ayahnya justru menyuruhnya untuk tetap menyimpan kartu itu. Ternyata karena masalah mereka menjual kalender meja sudah menarik perhatian investor, nilai komersial Liu Bing sedang dievaluasi ulang. Akhirnya dia pun bisa tetap berada di tim naga sombong Universitas Lin. Setiap orang dari kita semua berjalan di jalan mengejar impian, bersinar terang. Jika kamu saat ini sedang bingung tentang jalan di depan, kalau begitu tanyalah pada dirimu sendiri, hal yang sungguh kamu sukai, impian, sebenarnya adalah apa?